Oke, saya kira sebagai pembicara terakhir, tapi membawakan dua topik yang dalam tanda kutip cukup banyak kejadian yang kita jumpai, ternyata juga kita menentukannya bingung. Yaitu yang pertama tentang sepsis pada neonatus, dan yang kedua topik yang cukup menjadi hiburan. Jadi yang topik terakhir itu adalah bagaimana perannya dan pentingnya tim multidisiplin dalam asuhan kegawat daruratan neonatus. Saya di sini akan berusaha membicarakannya secara simpel dan betul-betul yang aplikatif saja di lapangan. Tetapi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, karena ingat bahwa semua yang akan saya tampilkan ini belum tentu juga bisa diaplikasikan di Indonesia, karena satu-satunya topik yang paling susah untuk bisa diterapkan sesuai standar adalah bagaimana aplikasi lapangan penegakan sepsis pada neonatus. Dan hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan topik ini ternyata. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar atau pernah paham bahwa neonatus itu pasti definisi usia lahirnya sudah jelas ya, 0 sampai 28 hari begitu. Dan dalam usia tersebut kita paham sekali bahwa posisinya tidak bisa dipungkiri, usia 0 itu bukan lahir tentu 0, tapi masih ada prematur yang kita juga harus pastikan bahwa itu ternyata kejadiannya cukup banyak di Indonesia. Sehingga sepsis pada neonatus ini nanti akan meliputi baik pada bayi prematur dan bayi aterem, tetapi ingat definisinya kita harus tahu bahwa usia 0 sampai 28 hari yang dicantumkan pada kriteria ini. Kenapa? Karena sepsis kriteria pada anak perlu diketahui Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar dalam masa-masa akreditasi dari fasilitas kesehatan atau tempat bekerja praktek mandirinya, karena saya lihat pesertanya mulai dari bidan, perawat, dokter umum, dan juga dokter spesialis. Saya melihat begitu semangat dan kompak sesuai topiknya, bagaimana topik ini membutuhkan kerjasama tim, yaitu untuk kegawat daruratan neonatus. Jadi perlu diketahui bahwa pasti pernah mendengar istilah PNPK, ya, PPK gitu ya, atau CPW, sampai yang semua digunakan untuk standar pelayanan. Apalagi di era JKN, semua pelayanan harus sesuai dengan PPK. Semua tidak boleh keluar dari pakemnya, yaitu dari CPW. Bahkan syarat untuk diminta klaim kadang-kadang terapi yang diberikan oleh DPJP, bagaimana keperawatan dalam memberikan asuhan, juga kebidanan dan memberikan tindakan, ternyata diminta PPK-nya yang bersumber dari PNPK. Satu lagi tambah kesulitan di Indonesia kita, yaitu sepsis pada neonatus belum ada PNPK-nya. Jadi kalau PNPK pada anak sudah ada. Jadi usia dari 29 hari sampai usia 18 tahun, PNPK-nya sudah ada, sudah bisa ditransport ke PPK sehingga menjadi CPW. Tetapi pada sepsis pada neonatus sayangnya belum ada. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, segala macam profesi pasti banyak membaca sebelumnya, atau bahkan banyak diskusi, dan bahkan di lapangan banyak menjumpai kadang-kadang trik dan terapinya kok beda sama yang diomongin nanti gitu ya. Kok dokter saya begini, kok tempat fasilitas kerja saya kok beda juga seperti ini begitu. Jadi yang perlu kita ketahui satu hal, karena belum ada PNPK seragaman, sehingga kita kesempatan baik untuk belajar update. Ingat, kesempatan belajar baik untuk update. Sehingga yang saya sampaikan adalah yang terkini dan yang terupdate berdasarkan referensi. Nah, sayangnya memang update di Indonesia PNPK aja belum ada, sehingga kita banyak mengadop di beberapa negara lain. Di sini saya cantumkan bahwa karena posisi kita termasuk negara berkembang, perlu diingat ya, posisi negara berkembang berdasarkan perekonomian, begitu. Jadi kalau sebetulnya WHO sudah menetapkan suatu negara itu dikatakan negara maju, berkembang, dan bahkan terbelakang gitu ya. Salah satunya kalau dari era SDGs yang kita tahu itu dihitung dari angka kematian ibu dan bayi. Kalau dalam perekonomian mungkin kita berkembang. Tetapi kalau perlu diketahui, jangan-jangan memang masih negara terbelakang kalau melihat angka kematian ibu dan bayi kita, begitu ya. Di sini adalah wilayah negara-negara berkembang, ya. Kalau di sini adalah negara maju, Eropa, Amerika, begitu ya. Jadi kita lewat aja, tetapi kita harus tahu belajar dari mereka boleh, tetapi rasanya akan menjadi terlalu susah untuk bisa diterapkan. Jika saya berupaya memastikan bahwa negara berkembang yang paling cukup maju, kira-kira mengaplikasikan, bisa kita coba praktekkan di sini. Jadi mohon maaf sekali, bisa ditambahkan nanti di fasilitas kesehatan yang mungkin bisa digunakan dari hasil pertemuan kita sore ini. Jadi kalau kita tahu bahwa selama ini kenapa sih kok neonatal sepsis atau sepsis pada neonatus itu menjadi masalah? Mohon maaf sekali beberapa slide saya agak susah mentranslate bahasa Indonesia
karena posisinya di translate diartikan akan menjadi cukup aneh dan susah untuk bisa dipahami. Sehingga saya akan berusaha mencernakan untuk Bapak Ibu sekalian in bahasa Indonesia, tapi ada beberapa slide yang karena ini referensinya in English, jadi akan menjadi aneh dan Ibu akan menjadi nggak paham nanti kalau ditranslate ya. Jadi kenapa sih masih menjadi tantangan gitu ya? Yang kita perlu ketahui adalah kuncinya di sini nih. Penyakitnya bertambah semakin banyak, apalagi kita negara yang dalam tanda kutip tropis, perkembangan kuman cukup subur. Bagaimana seperti kalau kita bicara tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu, kalau orang-orang PPI bilang itu, tim PPI selalu bilang kebun binatang gitu ya. Kenapa? Karena kumannya semakin berkembang biak, semakin banyak resistensinya, dan penyakitnya semakin aneh-aneh. Sampai sekarang penyakit semua infeksi negara tropis Indonesia paling kaya penyakitnya dan termasuk angka kematiannya. Sehingga penggunaan antibiotik terutama berhubungan karena kita melihat, oh jangan-jangan ini infeksi. Sehingga penggunaan antibiotik itu ternyata meningkat gitu. Dan itulah kelemahan negara kita dibandingkan negara maju termasuk negara berkembang lain. Penyakitnya semakin bervariasi, negaranya sangat subur untuk pertumbuhan kuman sangat mendukung, sehingga penggunaan antibiotik menjadi dalam tanda kutip tidak proper atau tidak dalam kriteria indikasi, bahkan dijual bebas begitu ya. Kalau mau nyoba beli pasti dapat gitu ya. Jadi ini yang perlu kita kepahami, bahwa jadi semakin jadi tantangan. Kenapa? Karena sepsis itu sendiri berhubungan dengan kuman. Kuman itu ada bakteri, kuman itu ada virus, bahkan ada jamur begitu. Itoan yang kita selalu takutkan adalah nggak dikasih antibiotik begitu. Padahal kita tahu masalahnya kalau virus nggak butuh antibiotik. Kalau jamur bukan antibiotik tapi antifungi atau anti jamur gitu ya. Sehingga yang kita perlu berikan pada hal-hal kenyataan di lapangan, bagaimana menerka-nerka pasien ini kira-kira infeksi bakteri, jamur, atau infeksi virus. Susahnya setengah mati, pada anak-anak aja susah gitu ya. Sehingga kita harus tahu definisi dulu sepsis pada neonatus. Sehingga sepsis ini perlu diketahui merupakan kegagalan fungsi organ yang disebabkan oleh respon bayi sebagai pasien terhadap dampak infeksi dari kuman tersebut. Ingat ya, kuman ada 3 gitu ya. Jadi organ itu akan memberikan dampaknya dengan berusaha memperlihatkan kepada kita sebagai tenaga kesehatannya. Inilah tanda-tanda klinis yang kita harus pandai-pandai mengobservasi. Kira-kira apakah betul posisinya dia terinfeksi atau tidak. Neonatus posisinya sudah nggak bisa ngomong, anak-anak bayi aja nggak bisa, apalagi neonatus, apalagi yang posisinya prematur. Karena posisi tersebut kita harus tahu. Tadi udah sebutkan begitu banyak oleh narasumber yang sebelum-sebelumnya, begitu bagus ya. Mulai dari kegawatan hipoglikemi, mulai kegawatan asfiksia, ya, mulai dari kegawatan beberapa gawat nafas dan lain-lain. Semua gejalanya mirip semua pada dasarnya. Apalagi yang kondisi prematur. Letoi iya, sese iya, hipotermi iya, bahkan yang aterem bisa hipertermi, bahkan tanda-tandanya seperti tidak sadar atau tidak mampu ngenyot juga bisa, termasuk tanda-tanda awal sepsis. Segitu pusingnya bagaimana tubuh bayi berusaha memperlihatkan, kitanya yang pusing mengartikan ini maksudnya apa gitu ya. Itu kenapa angka kematian bayi kita itu masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Sehingga saya berusaha menganalisis bahwa bagaimana jika memang kita diskusi menggunakan topik sepsis ini supaya lebih mendalam. Kenapa? Penggunaan antibiotiknya tinggi. Kenapa kematian sepsisnya tinggi gitu kan? Berarti ada yang tidak proper. Jangan-jangan yang infeksi tidak kita berikan, yang infeksi kondisinya malah tidak kita berikan. Yang tidak infeksi kita berikan, yang infeksi tidak kita berikan. Diberikan pun kadang-kadang dosisnya juga belum tepat. Kalau toh diberikan, golongannya pun ternyata belum tepat. Segitu susahnya. Sehingga kerjasama kita sebagai tim sangat diperlukan, mulai dari observasi klinis, mulai dari bagaimana seperti resusitasi tadi ya dikatakan, mengadakan konseling antenatal. Bukan kita konsultasi, tetapi kita berusaha mencari faktor resiko. Karena bayi tidak pernah lepas dari ibunya. Dan kita melihat, memaparkan bahwa kenapa sih? Betul apakah karena sepsis? Kita lihat angka kematian bayi baru lahir di tahun terbaru data 2023 itu kurang lebih 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Jadi setiap 1.000 bayi lahir 16-nya pasti meninggal gitu ya. Dan itu di Indonesia sampai tahun 2023. Kan katanya membaik dong, katanya kondisinya juga lebih bagus daripada yang dulu. Betul. Tetapi sayangnya kematian kita bukan kita aja yang membaik, negara lain jauh lebih cepat membaik, sehingga posisi kita tetap
tinggi. Kita urutan ke-5. Kalau dalam 5 besar itu kita masuk dalam posisi di dunia untuk persalinan, terutama penyebab kematiannya dengan prematur gitu ya. Kemudian dari data maternal perinatal death notification itu adalah data nasional yang dimana menyebutkan semua data-data kematian secara real time. Itu kenapa kita semua di Vaskes kan setiap kali kematian harus masukkan ke data MPDN secara online ya. Nah, itu ternyata 3 penyebab tertingginya kematian yang disetorkan data-data oleh Bapak Ibu sekalian dari fasilitas kesehatan maupun juga dari FKTP dan FKRTL yang termasuk gitu ya. Nomor satu memang adanya kelainan anomali kongenital atau termasuk kegawatan nafas begitu ya. Yang kedua prematur dan yang ketiga infeksi. Kenapa ini penyusunan acaranya saya salut kepada panitia cukup bagus banget ya. Kalau perlu diketahui 5 tahun yang lalu penyebab kematian nomor satu adalah asfiksia gitu ya. 5 tahun yang lalu ternyata semakin hebatnya banyaknya nakes-nakes ikut pelatihan workshop resusitasi neonatus termasuk tadi dibahas resusitasi neonatus, asfiksianya ternyata hilang. Ini berarti Bapak Ibu sudah berusaha dengan baik dan cukup menghasilkan yang signifikan. Makanya kematian turun karena asfiksianya sudah mulai berkurang begitu ya. Tetapi ternyata kelainan pernafasan dan jantung ini berhubungan dengan prematuritas. Karena semua bayi prematur kebanyakan terjadi kekelautan nafas begitu ya. Sehingga prematuritas yang dimaksud menimbulkan klinisnya yaitu kelainan pernafasan yaitu sesak berat termasuk beberapa anomali kongenital dan atau fungsi jantung yang juga belum sempurna. Tetapi prematuritas jadi nomor satu, makanya BBLR kita masih mencatat nomor satu gitu ya. Dan selanjutnya adalah prematur yang murni kebanyakan adalah mereka karena prematurnya kurang dari 28 minggu yang sebenarnya tidak layak lahir, bukan abortus tetapi dia posisinya terlalu dini gitu ya. Yang ketiga adalah infeksi. Persis kayak topik kita terakhir yaitu infeksi. Ternyata topik ini mulai perlahan naik, saya khawatir menjadi nomor satu gitu ya. Dan ternyata data yang terbaru saya kelompokkan lagi khusus hanya posisi neonatus saja. Karena kan tadi posisinya di AKB ya, gitu ya. Jadi bayi itu yang dicatat 0 sampai 1 tahun. Sekarang saya kelompokkan lagi khusus hanya neonatus saja gitu. Dan ternyata dia terbagi lagi. Nomor satu adalah prematur, nomor duanya adalah betul baru kegawatan nafas yang murni karena prematur ya RDS. Yang ketiga masih kondisi infeksi yaitu sepsis gitu. Nah, itulah yang membuat topik ini sehingga diangkat harus dibahas. Karena jangan sampai dia nanti topik penyebab kematian ini menjadi nomor 2 di tahun depan dan akan menjadi nomor satu karena kita belum update dan PNPK-nya belum ada dan perlengkapannya yang paling susah. Indonesia itu kan variatifnya untuk masing-masing daerah terlalu jauh. Yang di sebelah barat kondisinya kurang lengkap, yang di timur terlalu lengkap, yang di utara setengah lengkap gitu kan ya. Yang di selatan ya ada yang lengkap ada yang tidak gitu. Jadi nanggung, posisinya tidak merata. Itu kenapa PNPK neonatus khusus tentang sepsis susah diterbitkan. Dan draftnya kita paham, kebetulan saya juga sama-sama kita bertugas di kelompok para unit kelompok kerja yang bekerja khusus mendalami ilmu neonatus, kita udah punya draftnya. Tapi untuk menerapkan mana yang kira-kira bisa dipraktekkan di seluruh lapangan pekerjaan di daerah manapun cukup susah. Bayangkan kalau kita menetapkan PNPK itu menjadi sesuatu yang paten dan pokok, sedangkan fasilitas kesehatan Bapak Ibu semua belum lengkap, maka akan gagal semua klaim pelayanan ke JKN untuk digunakan gitu ya. Sekarang dari sini saya berusaha menjelaskan, kalau perlu diketahui, bayi itu kan baru lahir gitu ya, baru procot gitu ya, belum main sepak bola, nggak makan kerupuk gitu ya. Bahkan dia juga nggak makan cemilan-cemilan yang bikin sakit atau tangannya nggak main-main di luar, yang main di tanah juga. Kok bisa langsung infeksi? Kenapa bisa mendapat kuman gitu? Nah kita harus tahu nih sumbernya dari mana dulu gitu ya. Nah, saya bantu jelaskan di sini yang sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian karena gambar ini saya suka sekali sudah bisa berbicara banyak informasinya. Transmisi patogen neonatal, patogen itu mengandung dari virus, bakteri, dan jamur. Ya, ada berbagai macam kuman bisa sampai ke bayi. Ada dua jalannya, vertikal dan horizontal. Vertikal adalah jalur yang ke atas, horizontal adalah jalur yang sesama gitu ya. Sumbu X, sumbu Y. Bayangannya seperti itu. Vertikal, dari mana sih berpikirnya gitu ya? Supaya mudah bayi hubungannya ke atas bukan kuman datang dari Tuhan ya, maksudnya begitu. Jadi bayi sebelum keluar maka dia ada di dalam kandungan ibu. Di saat dia turun maka yang di atasnya dia adalah ibunya. Maka kumannya yang dari vertikal adalah dapat dari ibunya. Gitu ya. Itu kenapa kita kalau belajar neonatus jangan dikit-dikit menyalahkan
bayinya. Jangan-jangan dia mengeluhkan bayinya. Jangan-jangan kita harus melengkapi perlengkapan semua bayinya. Sebetulnya kalau mau lebih mudah lagi, ingatkan ibunya. Karena ibunya kualitas bagus, betul-betul sehat, terjaga kualitas janinnya akan mengeluarkan kualitas bayi yang baik juga. Jadi kita nggak ada kerjaan nanti jadinya karena resusitasinya bagus, tata laksananya nggak perlu sampai ruang intensif gitu ya. Sehingga kuman itu bisa dapat dari ibunya. Lalu seperti apa? Nah, di sini ada kabar kecilnya nih gitu ya. Ibunya terinfeksi chorioamnionitis. Jadi kita tahu ya di dalam mana rahim ibunya itu kita harus paham bahwa ada lapisan yang bisa terinfeksi termasuk di cairan ketubannya jika terjadi infeksi karena bisa masuk dari saluran infeksi saluran kencingnya ISK sehingga bisa naik keputihan karena sumbernya juga jamur bisa tumbuh bakteri juga akhirnya masuk juga menginfeksi bayinya sejak dari dalam kandungan. Lah, kalau misalnya bayinya kondisinya tidak masalah, tidak menimbulkan klinis, tapi ibunya terinfeksi gimana? Nah, itu kenapa? Kalau faktor resiko bisa ditanyakan ke ibunya, makanya faktor resiko bisa diketahui dini untuk tata laksana selanjutnya jika kita melakukan konseling antenatal. Jangan nunggu keluar bayinya bermasalah, jangan melihat bayinya DJJ-nya sudah meningkat baru bingung. Ditanyakan sejak awal dulu. Ternyata ibunya sedang ditata laksana mendapatkan antibiotik dengan dosis sekian dari dokter kandungan selama 2 hari, 3 hari, rencana habis itu baru bersalin. Sehingga itu kita harus waspada. Sudah ada sumber infeksi. Walaupun sudah dikasih antibiotik, it's okay. Gak apa-apa. Ibunya yang selamat, bayinya kita nggak tahu. Kumannya apakah sudah sempat infeksi bayinya. Walaupun kuman itu bisa mengitari sekitarnya, hanya perlindungan kepada bayi itu hanya air ketuban aja ya. Tetapi di luar dari air ketuban itu sendiri, yang paling kita khawatirkan adalah jalan lahir ibunya. Itu kenapa kita berlanjut kepada proses kelahiran yang aman dan bersih. Vertikal harus diketahui. Bayi prematur salah satu faktor risiko. Dia kan kondisinya sudah lahir dalam kondisi prematuritas. Sehingga fungsi pertahanan tubuhnya juga belum matang untuk menghadapi serangan dari kuman-kuman tersebut. Itu kenapa kalau Bapak Ibu perlu ketahui, bayi prematur justru atau bayi-bayi yang beresiko dari ibu yang infeksi lebih aman bersalin dengan seksio sesarea atau operasi. Itu kenapa jangan bahagia dulu ada bayi prematur brojol di tempat Bapak Ibu bekerja, terutama mungkin mohon maaf di Mandiri atau di FKTP gitu ya, dan Anda berhasil menerapkan ilmu resusitasi neonatus, kemudian Anda kirim rujuk untuk perawatan selanjutnya. Bayinya alhamdulillah sampai rumah sakit hidup. Tetapi 3-4 hari kemudian jatuh dalam kondisi infeksi. Macamnya banyak-banyak, banyak. Bisa penyebab kuman dapat dari mana aja. Tetapi ingat, jika bersalin secara spontan dan ibunya tidak ditelusuri adakah infeksi atau tidak, kelewatan karena kebrojol, sehingga waktu lewat jalan lahir, disitulah kuman-kuman yang tidak baik dan yang baik juga lengkap ada semua di jalan lahir. Itu ya. Itu kenapa bayi kalau misalnya ibunya sehat, maka kuman baik probiotik yang ada di jalan lahir ibu gitu ya, itu akan menambah komunitas kuman baik untuk bayinya. Tapi sama di saat ada infeksi di SK, keputihan gitu ya, berarti kan ada kuman baik juga, bayinya juga akan kena. Ya, sehingga proses persalinan jangan macam-macam dan kita main-main proses normal sehingga itu AS biasa normal. Kalau bisa dijaga kebersihan di bagian jalan lahirnya dulu sebelum bayinya lahir. Kedua, hati-hati kita menggunakan bahan-bahan APD selain untuk kita sendiri, juga perlindungan kita tidak memberikan kuman kepada jalan lahir tersebut yang kumannya patologis gitu ya. Dan yang ketiga, jangan lupa telusuri ibunya. Kalau memang jaga kebersihannya kurang, riwayat higienitas kehidupannya raka-ruang gitu, sehingga bayi yang akan dilahirkan dengan normal ini hati-hati beresiko gitu ya. Selanjutnya yaitu resusitasi bayi baru lahir. Seperti tadi sudah dibahas ya dari A sampai Z, saya kira nggak perlu mengulang, tetapi harus diketahui banyak peralatan yang kita pegang, banyak tangan-tangan yang kita sentuh kiri kanan, banyak alat-alat yang juga kita siapkan. Tolong upayakan sebersih mungkin. Steril jika tindakan invasif, lakukan dengan steril. Memasang infus, intubasi, termasuk melakukan suctioning gitu ya. Tetapi termasuk kain itu kan tidak mungkin steril gitu ya. Sehingga pasti akan on, kontak dengan bahan-bahan sekitar. Nah, proses lakukan dengan bersih sehingga
simpan di tempat yang bersih, ditutup dengan baik, kemudian juga alat-alat sudah didisinfektan seperti tapis yang sudah nempel, ada selang-selang alat bantu nafas, baggingnya jangan habis dipakai selesai, ya udah diangin-angin doang, boro-boro disinfektan, ditaruh lagi di kotak emergency, nanti dipakai lagi, nggak ada dibersih-bersihinnya sama sekali, itu transmisi kuman akan terjadi gitu ya. Yang selanjutnya adalah perawatan bayi baru lahir jika bayi sudah di rumah atau bahkan ternyata waktu praktek pemotongan atau waktu kita melakukan tindakan juga tidak menyiapkan alat-alat steril karena itu termasuk tindakan invasif berhubungan dengan pembuluh darah gitu ya. Kuman bisa masuk lewat sini juga jika perawatan hanya umbilikalnya tidak steril. Yang perlu kita ketahui yaitu kalau banyak perlakuan biasanya dipotong, mohon maaf ya, tadi saya dengar soal komunikasi bagus yang salah satunya di salah satu kota ada yang masih menggunakan dukun ya gitu. Itu yang kita harus waspada. Sudah dipotong dukun, kontrolnya ke bidan. Alhamdulillah, bukan kita rebutan pasien, tetapi kita harus waspada nih. Ada nggak tanda-tanda infeksinya nanti karena kita tidak tahu untuk proses pemotongan dari tali pusat lahir di dukunnya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah perawatan di ruangan. Akhirnya bayinya prematur memang butuh alat bantu nafas. Ternyata bayinya sempat sesek butuh observasi. Akhirnya dia tidak rawat gabung, dirawatlah di ruang khusus bayi. Ruang khusus bayi kita juga jangan kempro-kempro amat gitu ya. Jadi proses PPI standar pembersihan setiap hari, bagaimana kita membersihkan kiri kanan termasuk inkubator, sekedar hanya box, itu jangan lupa memang setiap hari. Bahkan ada beberapa rumah sakit rujukan setiap shift dia melakukan pembersihan. Karena semua ini akan masuk ke dalam bayi, bisa lewat oral, bisa lewat udara, bisa lewat darah. Jadi semua lubang-lubang manapun yang sudah fisiologisnya ada maupun dibuat, itu kuman sekitar sangat berpengaruh, baik turun secara vertikal dari ibu jalan lahir, horizontal dari sekitar kita, yaitu dari sekitar tempat rumah sakit, yaitu dari sekitar tempat bayi dilahirkan atau dirawat, maka itu juga bisa masuk. Sehingga proses vertikal dan horizontal ini berhubungan sekali dengan tipe sepsis yang ada selanjutnya nanti, gitu ya. Oke, ini adalah tipe-tipe kuman, saya kira hanya sekedar informasi saja, tidak perlu dihafal, juga akan pusing. Ini hanya untuk bisa informasi tambahan jikalau rumah sakit Bapak Ibu sekalian sudah punya kultur darah gitu ya. Saya rasa FKTP tidak mungkin punya memiliki fasilitas kultur darah, ke rumah sakit aja masih banyak yang belum punya begitu ya. Sehingga posisi ini sebetulnya sangat membantu. Di saat waktu sebetulnya ideal yang dikatakan bisa menelusuri sepsis ini kumannya dapat dari ibu atau bayi, karena kalau kita udah tahu kumannya gampang banget memberikan antibiotik untuk membunuh kuman itu apa gitu. Karena bayangkan aja kita tahu malingnya tapi kita nggak tahu membunuh pakai apa, jadi cuma kira-kira ya sama tuh dilempar batu mati gitu ya, ternyata malingnya gede banget gitu ya, harus dibom atau harus dibunuh gitu ya pakai pisau. Sehingga kalau menemukan kuman seperti itu, kita tidak bisa ada kultur darahnya, maka kita memberikan terapi hanya meraba-raba. Belum tentu mati, yang ada kalau kumannya tidak sensitif dengan antibiotik yang kita berikan, kuman itu akan berkembang biak seterusnya dan akhirnya badan bayi kalah dan meninggal duluan. Itu kenapa kalau kita tahu tipe kumannya, maka kita bisa menentukan, oh ini dapat dari ibunya. Karena semua, maaf ya, di negara maju, waktu kemarin saya di Jepang itu, saya melihat di saat mau melahirkan, ibunya jalan lahirnya itu di swab, di kultur, bayinya waktu lahir di swab, di kultur. Di saat suatu saat bayinya buruk dan di kultur ulang waktu perburukan, ternyata kumannya hasilnya positif sama seperti ibunya kulturnya, maka pasti dia dapat dari ibunya. Sehingga kalau udah dapat dari ibunya, hati-hati sekali. Kenapa? Jika ibunya riwayat minum antibiotik sembarangan, sering beli-beli antibiotik tidak karu-karuan, atau bahkan setiap kali berobat minum antibiotik, belum tentu bayinya dikasih antibiotik yang paling dasar, dia bisa sensitif. Karena sudah resisten keseringan riwayat ibunya memberikan menggunakan antibiotik. Sehingga itu secara genetik bisa turun. Tetapi kalau dia ternyata ibunya aman, tidak pernah jarang penggunaan sembarangan, bayinya bisa kita pastikan responnya juga cukup baik. Itu untuk menggunakan antibiotiknya yang kalau diketahui dari ibunya. Kalau horizontal, jadi vertikal, sifatnya itu akan terjadi infeksi dapat kuman dari ibunya. Horizontal yang tadi saya sebutkan dari sekitar lingkungan, terutama ruang perawatan, entah rumah sakit, entah puskesmas, atau lingkungan perawatan juga di rumah, begitu ya. Jadi dari kuman itu kita bisa mengetahui bagaimana harus menanganinya. Nah, sekarang bagaimana sih populasinya gitu ya? Kita harus tahu bahwa infeksi ini ternyata menjadi masalah tiga besar kan tadi sesuai susunannya gitu ya.
Yang sebelumnya ternyata asfiksia sudah lewat ya, prematur sedang kita berjuang. Ternyata harus diketahui, kok ya kombinasinya bagus banget, semakin susah buat kita Indonesia. Nomor satu penyebab kematian BBLR. BBLR dikuasai oleh prematur. Sebetulnya yang meninggal banyak adalah prematur. Yang kedua penyebab kematian tadi adalah kegawatan napas dan jantung. Itu kebanyakan ternyata karena kegawatan napas prematuritas gitu. Ternyata pada bayi infeksi pun dikuasai oleh prematur. Sehingga kita nggak bisa resusitasi normal biasa pada prematur dengan ATRM itu harus berbeda. Terutama salah satunya adalah pencegahan infeksinya. Jadi hati-hati sekali melihat bayi prematur lahir baik-baik saja, tetap waspada karena infeksi nggak mungkin lahir langsung jelek kebanyakan, tapi 3 hari, hari ketiga, usia 3 hari, usia 4 hari baru kelihatan perburukannya, gitu ya. Sehingga terutama di ruangan-ruangan, terutama yang kalau sampai dirujuk, dirawat di NICU, ditambah lagi posisi NICU itu tempatnya kuman kebun binatang paling banyak. Mestinya paling steril, betul. Tetapi sayangnya negara kita seperti yang saya ungkap, bahwa nomor satu, suhunya mendukung, kedua, perilaku manusianya, SDM-nya mendukung. Gerakan cuci tangan itu aja baru berhasil waktu kita COVID kan, kemarin jujur aja gitu. Sehingga di rumah sakit masih ada PPI menemui angka kepatuhan cuci tangannya pasti jarang 100% gitu ya. Kalau ada pun 100%, alhamdulillah. Walaupun ya kadang-kadang agak disenggol-senggol dikit, dititipin supaya bisa jadi 100%. Tetapi kalau itu aja masih perlu diawasi, karena perilaku itu sangat berhubungan sekali dengan translokasi kuman yang tadi saya bilang. Sehingga kesulitannya posisi kita intinya pada sepsis ini yang perlu kita pahami setelah itu kita renungkan, habis itu kita pelajari setelah selesai materi ini gitu ya. Satu, ada permasalahan jangka pendek dan ada permasalahan jangka panjang. Waspada banget. Kenapa? Permasalahan jangka pendek setelah kita satu tidak bisa mendiagnosa sepsis, memastikannya ini sepsis apa bukan, karena gejalanya mirip semua, sehingga manusia takut bukan manusia ya, kita tenaga kesehatan itu takut untuk menghadapi bayi-bayi karena infeksi berat tersebut. Nanti keburu kecolongan, keburu berat, kita terlambat. Ya udah, kasih antibiotik sejak awal. Akhirnya penggunaan antibiotik meningkat dengan tanda kutip tidak rasional. Karena apa? Wedi, kita ketakutan sendiri. Tetapi ternyata kok apa sih pas nggak dikasih kita pede, lah kok juga itu sepsis. Itu kenapa selalu menjadi perdebatan sehingga kita harus tahu trik yang mudah untuk bisa melihat di lapangan nanti di slide selanjutnya gitu ya. Dan ternyata sudah masuk antibiotik, sudah masuk, sudah gitu. Lego, lego. Saking legonya sampai nggak tahu kapan harus berhentikan. Kapan berhentiinnya ya? Kenapa? Jadi kayak main-main feeling gitu ya. Kayaknya sudah koyo sudah lama. Kayak kok sudah eh, enakan bayinya. Sehingga sudah memulainya, mau maaf, belum tepat, nyetopnya juga bingung kapan gitu ya. Itu permasalahan jangka pendek kita gitu ya. Dan yang selanjutnya permasalahan yang jangka panjang kita harus tahu. Penggunaan antibiotik sudah betul indikasinya. Sudah menggunakan antibiotik tepat, sudah gitu. Ternyata dosisnya nggak paham. Bukan nggak paham, karena bukan bisa dok. Loh, ingat, nanti ada di slide kita lihat ada sepsis berat. Makin pusing lagi, dosis sepsis biasa sama dosis sepsis berat berbeda. Sehingga dosis itu menentukan terhadap berapa banyak koloni kuman yang ada di dalam darah. Itulah kultur menjadi kunci besar, tapi sayangnya menjadi masalah besar di Indonesia. Wangel nyari kultur darah gitu ya. Yang kemudian selanjutnya adalah pemilihan antibiotik yang kurang tepat. Karena kita biasanya pakai ini gitu ya, biasanya pakai ini gitu. Sama karena kita tidak punya pola kuman dan resistensi antibiotik di rumah sakit itu karena memang nggak punya kultur darah gitu ya. Yang terakhir adalah kita harus tahu bahwa kultur sudah punya, ternyata baru kultur darah untuk bakteri. Bisa ada kultur jamur, bisa ada kultur virus, tidak punya. Boro-boro virus sama jamur, kultur bakteri aja tidak punya gitu. Rumah sakit kebanyakan punyanya kultur bakteri, kultur virusnya belum punya, apalagi yang kultur jamur gitu ya. Sehingga permasalahan Indonesia itu cukup kompleks. Terus kita mau ngapain ini sekarang? Jadi kita bahas santai-santai, ilmunya mahal banget, tetapi setelah diaplikasi di lapangan, harapan saya pasti banyak kendalanya. Tetapi ingat, jangan berhenti sampai di situ. Jangan menyerah dengan situasi selama angka kematian Anda yang karena sepsis masih tinggi gitu ya. Ingat faktor-faktor risiko ini yang seperti saya bahas tadi, lahirnya dia prematur ya, terus kemudian posisinya dia juga kita tahu ya prematur itu minum tidak bisa banyak sehingga pasang infus lama. Pasang infus lama menjadi resiko untuk terjadinya
infeksi gitu ya, IADP ya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita harus paham di rumah sakit semua prematur pasti dirawat di rumah sakit atau di FKTP, puskesmas gitu. Tetapi jarang sekali puskesmas yang berani merawat sehingga kita tahu sudah prematur resiko terjadi infeksi karena imunitasnya masih imatur, ditaruh di kebun binatang, rumah sakit yang banyak kuman, yang banyak penyakit dengan perilaku kita yang belum 100% kepatuhan cuci tangannya, apalagi alat-alat sterilisasinya. Sehingga kuman itu sangat berisiko sekali menyerang prematur. Yang kemudian yang selanjutnya adalah memisahkan ibu dan bayi. Apakah prematur harus dipisah? Siapa bilang? Bayi prematur dan ibunya boleh bu, boleh banget digabung lah. Dok, gimana digabung? Dia masih pakai CPAP ya, masih pakai alat bantu nafas, kecuali intubasi ya, gitu. Bahkan intubasi di negara maju sudah bisa rawat gabung gitu ya. Ya gimana? Maksud di ruang rawat gabung siapa yang observasi? Jangan bayinya dibawa ke ruang ibunya, ibunya digabung rawat dengan bayinya. Itu sudah metode perawatan terbaru selama 10 tahun terakhir di negara maju. Di negara berkembang, masih 3 tahun terakhir kita berusaha memperkenalkan rejectionnya masih tinggi sekali. Kenapa? Bayangkan seorang ibu disediakan tempat satu kamar, jadi satu kamar, satu betul, dia akan tinggal bersama bayinya yang sedang dirawat dengan inkubator, dengan alat bantu nafas, dia ikut merawat gitu. Sehingga menyusui kadang bisa langsung ke ibunya, refleks hisapnya bisa stimulasi secara alami juga gitu ya. Di mana dia nempel dengan ibunya, maka koloni-koloni kuman baik yang namanya probiotik itu kalau ibunya bersih loh ya. Koloni kuman probiotik itu akan membantu mencegah penyerangan-penyerangan kuman jahat yang ada di sekitarnya terutama di rumah sakit itu ya. Dan yang terakhir adalah riwayat untuk perawatan bayi yang pasti tidak sebentar, pasti lama. Sehingga perawatan bayi yang lama kita tahu resikonya semakin kumpul kuman banyak, semakin berisiko kumpul dengan perilaku kita membawa kuman gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa kok dia dirawatnya lama? Jangan-jangan memang minumnya lama, kondisinya juga akhirnya banyak alat-alat bantu nafas ataupun alat nutrisi yang masih nempel menjadi sebuah sumber resiko dengan antibiotik yang penggunaan lama. Karena kita khawatir, kita pasang ini, masa nggak dikasih antibiotik, dikasih. Lah padahal dia belum bisa minum selama 2 minggu. Jadi pakai antibiotik selama 2 minggu. Sampai kuman probiotiknya sendiri jadi steril. Akhirnya kuman baiknya mati, kuman jahatnya kebetulan tambah resistensi. Awal-awalnya sensitif, kumannya sudah langsung beradaptasi sehingga tidak sensitif lagi dengan kuman tersebut, dengan antibiotik tersebut. Sehingga kita tahu bahwa uber-uberan antara antibiotik sama antara kumannya itu sendiri. Sama aja kayak ditanya mau telur dulu apa ayam dulu gitu ya. Akhirnya kita menjumpai keruwetan, ganti antibiotik akhirnya. Sudah diganti antibiotik selama 2 minggu, perburukan lagi, terus ganti lagi. Akhirnya nggak tahu kapan stopnya. Karena bahkan kita nggak tahu kumannya itu apa. Sehingga proses ini ternyata malah penggunaan antibiotik lama, kebanyakan pasiennya juga meninggal. Bukan hidup loh. Sehingga ini menjadi masalah baru. Sepsis saja masih susah penegakan diagnosanya, kita sudah masuk ke era resistensi antibiotika. Itu kenapa ada tim PPRA di setiap vaskes Anda, karena itu sudah jadi masalah. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana ngetrik supaya tahu bayi ini kita perlu antibiotik nggak sih, gitu ya. Ini infeksi nggak sih? Apa dia memang hipoglikemi modelnya letoy? Kalau dia hipoglikemi modelnya letoy, apa perlu antibiotik? Jangan-jangan kita kasih bolus yang tadi dikatakan dengan D10 dan lain-lain itu, dia sudah melek dan dia sudah baik-baik aja. Ya, udah terlanjur dikasih antibiotik tadi. Nah, kan? Jadi penggunaan-penggunaan hal-hal tersebut karena klinisnya kita cukup bingung. Ini kira-kira murni infeksi atau tidak. Sehingga kita harus tahu sebetulnya bayi baru lahir baik prematur atau aterem ya keluar di dunia ini entah lewat persalinan spontan atau dengan tindakan, apakah dia steril? Tidak. Di lingkungan kita aja pasti banyak kuman. Kuman mulai dari yang baik maupun dari yang jahat. Itu bisa nempel di kulit kepala, nempel di badan, nempel di alat, nempel di kaki, deket pampers dia BAB kita bersihinnya kurang, makanya jadi tubuh kuman. Itu namanya kolonisasi. Jadi kuman, bahkan tangan kita ini banyak kumannya gitu. Itu namanya kolonisasi gitu ya. Apakah normal di sana? Normal. Tapi kalau bisa kita minimalisasi. Kenapa? Karena mereka adalah termasuk kelompok yang beresiko. Prematur, tadi kan dibilang ya, lahir asfiksia, terus kemudian kondisinya dia apnu, kemudian dia lahir dari ibu yang beresiko, ibunya dengan infeksi, masih resiko. Jadi kalau bisa koloninya itu seminimal mungkin. Mungkin kalau nol ya mimpi ya, apalagi hidup di negara kita gitu. Tapi minimal jangan kebablasan gitu ya. Maka kolonisasi ini jangan sampai menjadi terlalu berlebihan.
Itu tergantung kita bagaimana proses PPI yang berjalan. Kemudian yang selanjutnya dari ibunya. Jadi pencegahan kalau bisa memang ibunya sakit, infeksi berat, tapi ketubannya masih bagus dan tidak menyerang bayinya, dia ISK berat dengan keputihan lama, ya sudah kita operasi. Walaupun dia sebenarnya sudah lahir spontan, dioperasi. Kenapa? Supaya tidak lahir akhirnya kena paparan kuman yang ada di jalan lahir gitu ya. Jadi ingat, kolonisasi boleh dan kemungkinan besar pasti ada, bukan berarti kita mengizinkan, tapi seminimal mungkin untuk bayi-bayi beresiko, mereka bisa sangat mudahnya koloni itu di luar, di kulit itu aman, tapi masuk ke mulut jadi infeksi, masuk ke darah jadi infeksi. Nah, itulah masuknya kuman di dalam tubuh, namanya berarti kuman threat masuk ke tubuh, namanya infeksi, infection gitu ya. Nah, tubuh akhirnya memberikan respon dong. Kan dia punya pertahanan tubuh, mau dari prematur sampai aterem. Mereka punya, cuma kan belum matang kalau untuk prematur. Aterem punya, tetapi dia juga belum cukup kuat untuk melawan kuman yang tipe gimana dulu gitu ya. Sehingga jika sampai kuman tersebut masuk ke dalam tubuh lewat manapun, keluarlah gejala klinis, itulah yang namanya bayi sedang memberikan kode SIRS gitu ya, Systemic Infection Response ya. Sehingga SIRS itulah kita yang harus pintar mendeteksinya. Tanda klinis inilah yang berarti jangan-jangan infeksi karena kemarin begini, sekarang begini. Kalau Anda punya data yang baik, punya perjalanan ngikuti bayi yang bagus, punya faktor resiko, bayinya penggunaan alat bantu nafas kemarin ditaruh di ruang kumpul ibu, sekarang ditaruh di ruang perawatan bayi, boxnya belum dibersihin dan lain-lain. Jadi kita paham bahwa memang ada transmisi kuman yang bisa masuk gitu ya. Selanjutnya, jika ternyata menjadi, ini mohon maaf ya, bahasa Inggrisnya, jadi intinya menjadi suatu tanda organ yang pas, disertai tanda klinis, jadi organnya sudah memberikan gejala yang kuat. Kedua, adanya pemeriksaan penunjang yang menunjang, maka positiflah ada kuman ditemukan, dinamakan sepsis. Nah, sayangnya pemeriksaan penunjang yang gold standarnya adalah kultur darah. Kulturnya bisa bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, kalau tidak punya gimana? Itulah Indonesia. Makanya bukan berarti kita tidak bisa, kita dituntut jadi MacGyver. Ini yang kita bahas sekarang, gitu ya. Jadi mulai dari faktor risiko dulu. Ibu-ibu cukup mencatat saja atau mungkin mengingat, saya rasa bidan-bidan biasanya sudah bekerja di ranah ini cukup paham ya. Faktor risiko yang harus dipahami. Dulu kan banyak faktor risiko mayor, minor ya. Itu zaman dulu. Ngapal aja nggak bisa, tambah banyak lagi, tambah kelewatan yang banyak miss. Akhirnya daripada ngafal, udah langsung antibiotik aja. Dampaknya jelek. Jadi kita lebih spesifikkan lagi gitu ya. Satu, prematur BPLR, dia sudah salah satu resiko yang kita harus waspada. Kemudian selanjutnya, jika pecah ketuban, yang kita tahu pecah ketuban yang betul-betul prematur, yaitu dini ya, ketuban pecah dini maksudnya, bukan prematur, ketuban pecah dini, kalau pada prematur lebih dari 18 jam, maka sudah termasuk resiko gitu ya. Tapi kalau pada aterem, lewat dari 24 jam. KPG-nya yaitu lebih dari 24 jam, baru beresiko. Jadi kita bagi secara aterem dan prematur gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ibunya sudah jelas didiagnosa oleh dokter kandungannya dengan penggunaan antibiotik karena adanya infeksi GBS. Kalau kita pada ngomong singkatannya itu sebetulnya grup B streptokokal. Jadi GBS infection itu ya. Tapi itu biasanya harus dilakukan kultur darah dan kultur vaginal swab-nya gitu. Kalau rumah sakit Anda tidak ada kultur, ya ngimpi bisa mendiagnosa GBS gitu ya. Tetapi kalau dokter kandungannya mengatakan saya juga ada infeksi, mungkin dari petanda klinis aja, maka berarti termasuk beresiko. Pokoknya lihat, ibunya di terapi antibiotik yang profilaksis karena mau tindakan, atau memang karena pemberian antibiotik yang karena indikasi infeksi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ISK, ini bermakna sekali loh. Bukan riwayat ISK ya, jadi ISK waktu umur waktu usia kami 1 bulan, ya akhirnya terus Anda melakukan assessment faktor beresiko, bukan. Sehingga ISK di saat impartu. Jadi memang sebelumnya kurang lebih sedang diterapi ISK. Waktu Anda menerima waktu impartu atau rencana persalinan dengan operasi begitu ya. Yang paling bahaya adalah chorioamnionitis. Ini yang sangat bahaya gitu ya. Jadi ada kabar bagus, ini saya berusaha menggambarkan dari kesimpulan yang ada. Coba lihat, intinya prematur sama BBLR dari bayinya sendiri gitu ya. Sisanya dari ibunya semua. Ya, jadi yang perlu diketahui faktor risiko dari ibu
mudah untuk dipahami dengan gambar. Intinya, jika di sini saluran area jalan lahir di vagina ya, maksudnya terjadi infeksi mulai dari keputihan, ada ISK gitu, maka kuman akan masuk bisa naik ke atas. Dan inilah yang dikatakan bahwa kenapa berisiko, atau toh dia ternyata belum naik, masih di tengah-tengah bayi ini lahir, akhirnya kenalah dengan kuman ini dan bisa masuk lewat manapun, tidak dibersihkan dengan bagus, akhirnya waktu masang tindakan, akhirnya jadi terinfeksi masuk darah, atau mungkin tertelan dengan sendirinya, gitu ya. Yang kedua yaitu chorioamnionitis, sehingga permukaan di sini yang terjadi infeksi, yaitu akhirnya dia masuk ke tali pusat atau ke plasenta, dari plasenta ke bayinya lewat tali pusat, begitu ya. Jadi atau yang paling mengkhawatirkan juga ternyata kuman tersebut berhasil translokasi menembus ke dalam ketuban. Sehingga ketuban yang masih melindungi dia dari infeksi, akhirnya malah kelelepekan di sini terjadi infeksi. Termasuk hati-hati mekonial. Makanya bayi-bayi fetal distress, apakah dia masuk beresiko gitu ya? Hati-hati sekali. Karena sebetulnya mestinya tidak. Tetapi kalau sudah mekonial, maka baru beresiko. Nah, mekonial itu jelas BAB sehingga menjadi keluar di area ketuban ini dan itu faktor tempat yang baik untuk tumbuhnya kuman ditambah punya kuman dari ibunya begitu ya itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi kita harus memahami kira-kira infeksi pada bayi baru lahir ini dapatnya dari mana gitu ya. Kembali lagi ke pengobatan yang mau kita lakukan. Karena kalau keluar dari ibunya, percaya saya maksimal mentok 3 hari dia akan bergejala. Ingat, tadi translokasi kuman, kumannya kemudian menginfeksi ke dalam tubuh, tubuh akan mengeluarkan reaksi. Nah, reaksi itu adalah gejala klinis yang kita harus deteksi. Karena dari situlah kita bisa memperkirakan. Jika keluarnya ternyata nggak punya kultur nih ya, gitu. Jadi saya berusaha membantu ibu-ibu bapak sekalian, dapatnya dari mana? Jangan dapat dari ibunya. Kenapa? Karena hari kedua dia sudah teler. Gejala klinis infeksinya sudah terlihat. Tubuhnya sudah mengeluarkan tanda-tanda di mana klinis infeksi. Sehingga itu kenapa untuk membantu di lapangan, infeksi neonatus dibagi menjadi 2 di Indonesia. Di negara maju sudah sampai 3 malah begitu ya. Jadi dibagi 2. Satu adalah early onset to sepsis neonatal awitan dini bahasa Indonesianya ini makanya agak susah ngertiin tapi baru itu aja yang ada disahkan di Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya early onset. Jadi sepsis yang kurang yang gejala klinisnya kelihatan kurang dari 72 jam atau pertanda lab penunjangnya juga memperlihatkan sudah ada tanda-tanda infeksi sepsis tersebut kurang dari 72 jam, kemungkinan besar dia dapat dari ibunya dan memang 95% terbukti dari data-data dapat dari ibunya. Ibunya ternyata infeksi. Padahal ibunya kelihatan baik-baik aja. Ternyata kita nggak tahu ibunya ISK diam-diam gitu kan ya. Ternyata dia keputihan kemarin hilang sendiri, nggak diobati, padahal belum hilang gitu ya. Sehingga hal ini yang perlu kita ketahui, penggunaan antibiotiknya sifatnya akan berbeda dengan yang satunya, yaitu late onset, lewat dari 72 jam. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau lewat dari 72 jam, tadi kita sudah pasti dan udah janjian ya, jadi di depan udah dibahas. Kalau yang lewat 72 jam, dalam artian dapat kuman bukan vertikal, horizontal gitu ya. Jadi dari kuman sekitar late onset. Jadi kebanyakan karena kita namanya prediksi ya di saat kita tidak punya kultur yang late onset atau sepsis neonatal awitan lambat dengan gejala klinis yang terlihat lebih dari 72 jam, maka dia dapat kumannya yang lebih dari 72 jam rata-rata juga gitu ya. Itu dapat kumannya dari sekitar. Jadi yang late onset sifatnya horizontal, yang early onset sifatnya vertikal. Ya, kita pahami pelan-pelan dulu. Yang vertikal dapat dari ibunya, yang horizontal dapat dari lingkungan rumah sakit, lingkungan vaskes kita, FKTP atau tangan kita dan perilaku kita. Makanya ada namanya istilahnya hospital acquired infection gitu ya. Ada ventilator acquired pneumonia. Nah, ini salah satu contohnya yang terjadi late onset. Setelah dipasang infus, ternyata hari keempat, 5, 6, 7 terus ternyata semakin jelek. Padahal 3 hari pertama bagus. Nah, itu berarti dapatnya late onset karena gejala klinisnya kan keluarnya lewat setelah usia 3 hari atau 72 jam. Ini horizontal, ini vertikal. Nah, kalau vertikal yang dapat dari ibunya kebanyakan kumannya kuman gram positif. Nah ini kan karena nggak ada kultur kita kan kita harus main kira-kira. Nah gram positif antibiotik apa yang bisa dipakai? Nah itu bagian dokternya nanti yang mengingatkan. Ya biasanya golongan penisilin yang tanpa ada
macrolide, jadi bisa masih ampicillin gitu, kita bisa masih yang ampicillin yang murni, yang generik ya, yang kita tahu yang beredar itu masih bisa gitu ya. Sehingga penggunaan-penggunaan antibiotik akan menjadi cukup yang standar kalau ibunya tidak punya resistensi juga gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau late onset yang horizontal kebanyakan adalah gram negatif. Jadi kita nggak bisa melawan dengan beberapa antibiotik yang biasa digunakan di gram positif. Gram negatif itu lebih ganas karena gram negatif. Belum lagi yang sudah resistensi dengan berbagai macam antibiotik karena kuman itu udah hidup lama di rumah sakit, sudah kakek nenek begitu ya, sudah beranak pinak sehingga dia sudah beradaptasi dengan bagus. Itu kenapa kita harus menggunakan beberapa golongan macrolide, toh gabungan yang ada seperti penisilin tapi ada golongan sulbactamnya begitu ya, sehingga sulbactam itu cukup sensitif masih untuk membunuh gram-gram negatif. Jadi penggunaan antibiotik ya sembarangan, walaupun tidak punya kultur tapi kita punya perkiraan, dari situ kita pahami gitu ya. Sorry ya agak berat ya, tapi pelan-pelan bisa menjadi pendalaman sedikit sehingga kita menggunakan antibiotik udah mulai mikir nih, ah sini ah gitu, apa besok ini ah gitu ya. Jadi nggak mau main tebak-tebak kayak gitu kancing gitu ya, karena kita bisa telusur ceritanya gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu harus dipahami, di mana menulis diagnosa dengan tidak punya kultur, kita mau tulis apa ini di rekam medis, itu yang kita harus pintar juga. Nggak punya kultur bukan berarti tidak bisa mendiagnosa, karena Sepsis sudah membagi untuk update penggunaan dengan segala keterbatasan tempat kita. Situasinya bisa berbeda-beda gitu ya. Yang pertama yaitu suspek sepsis, suspected ya kalau kita sering dengar ya gitu ya. Yang kemudian kalau yang definisi selanjutnya adalah clinically sepsis. Nah ini lebih susah bahasa Indonesia. Jadi sepsis karena klinis gitu kan susah gitu ya. Jadi sepsis yang nama ini clinically sepsis itu murni gejala klinisnya saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemungkinan sepsis. Nah, probable. Makanya kan COVID kemarin bahasanya juga begitu kan, susah kan? Ya probable aja jadinya. Makanya probable ini adalah kemungkinan gitu ya. Yang namanya dikatakan sepsis. Proven itu adalah terbukti sepsis. Jadi suspek itu curiga kalau bahasa Indonesia. Curiga sepsis, klinis sepsis, kemudian kemungkinan sepsis, selanjutnya adalah terbukti sepsis gitu ya. Probability lebih cenderung ke kemungkinan besar gitu ya. Kalau yang suspek ini kayak kemungkinan kecil, namanya curiga, masih curiga gitu ya. Gimana definisinya gitu ya. Nah, kita pahami ya satu persatu. Kalau agak pecah dikit ini udah dari pagi sampai udah dari siang sampai sore ditambahin lagi topik kayak gini gitu. Nah, Bapak, nanti kan juga bisa dipelajari sambil dibaca, tapi saya bantu jelaskan. Suspek itu maka hanya gejala klinis dari pasiennya saja yang positif, klinis dari bayinya saja yang terlihat gejalanya, tetapi ternyata kita lihat tidak ada, oh sorry sorry, ini suspek, jadi curiga. Bukan klinik, ini klinik, saya baca yang ini tadi, sorry. Suspek ini adalah curiga. Suspek itu curiga adalah hanya ada faktor resiko, tapi klinis bayi baik, kemudian lab ataupun pemeriksaan penunjang lain radiologinya baik. Nah, itu kenapa kalau kita ngelihat sekarang di zaman sekarang banyak yang gagal untuk diklaim ke JKN, bayi dengan lahir ketuban hijau pekat gitu ya. Karena tadi lahir dari ibunya cukup lama, fetal distress, ketuban pecahnya dini lewat dari 24 jam. Bayinya anterem, tapi ketuban kental gitu. Nah, ketubannya hijau banget, iya, kental gitu. Nah, punya faktor resiko, langsung kasih antibiotik. Nah, itu kan kita khawatir kan. Nah, dia hanya faktor resiko aja, padahal baik-baik saja. Itu namanya suspek sepsis. Itu kenapa satu-satunya diagnosa yang tidak bisa diklaim ke JKN adalah suspek sepsis. Ini yang sebetulnya paling bahaya. Kenapa? Pakai antibiotiknya paling banyak, banyak menghabiskan kos di rumah sakit selama 3 hari, bayinya bagus, antibiotik stop, pulang, nggak bisa diklaim. Padahal bayi klaim udah ikut ibunya gitu ya, ini nggak bisa diklaim tersendiri pula gitu ya. Sehingga ini yang paling banyak menghabiskan kos karena ketakutan kita sendiri. Karena dia hanya punya faktor risiko, tapi bayinya baik-baik saja, tapi kita berikan antibiotik. Ini yang hati-hati, ini yang keliru, ini yang tak boleh mestinya gitu ya. Jadi kalau suspek, nanti tata laksananya apa? Ya observasi gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah clinical sepsis. Ini yang tadi saya maksudnya mau saya baca. Karena clinical sepsis ini murni hanya gejala klinisnya saja. Ya, jadi kemungkinan makanya kemungkinan masih agak ragu-ragu. Nah, tetapi clinical sepsis itu klinisnya terlihat ada sepsis, tetapi hasil lab pemeriksaan penunjang maupun ronsen tidak menggambarkan gejala gambaran ke arah sepsis. Klinisnya saja sepsis, letoy banget. Terus kemudian aktivitas tonus refleksnya lemah sekali.
ini bayi kok jadi kemarin seger sekarang lem. Nah, kita lihat faktor risiko dari ibunya ada kemarin ketuban kental gitu ya, terus diobservasi hari kedua kok jadi letoy kemarin segar banget lah, tetapi labnya setelah dicek bagus, kondisi bayinya apa, kondisi pemeriksaan penunjangnya bagus, tapi kita yakin ini klinisnya jelek, kita masukkan antibiotik. Nah, kita tulis clinical sepsis, bisa ditanggung, bisa. Ini yang bisa ditanggung oleh JKN. Kenapa? Karena kita tahu gejala klinisnya ada, sehingga faktor risiko itu masuk menimbulkan ke gejala klinis. Karena kita kan klinisi, bukan laboratoris, ya. Jadi sehingga kita bisa melihat klinis yang lebih utama. Inilah yang diomong tadi, tubuhnya bayi saat terinfeksi dari kuman dari luar, kemudian memberikan respon, gambaran gejala klinis atau SIRS gitu ya. Yang selanjutnya probable, ini ya, probable ini kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan besar ini sepsis. Dari mana? Faktor resiko dia punya. Klinisnya dia jelek. Labnya ternyata menunjang juga tanda-tanda pemeriksaan penunjangnya dan ronsennya menunjang menunjukkan ternyata gambaran infeksi. Tetapi hasil kulturnya negatif atau ternyata tidak punya kultur begitu ya. Nah, ini bisa dipakai banget. Ini yang kalau bisa dipakai karena kita nggak punya kultur kan. Nah, kalau bisa memenuhi sehingga probable ini yang JKN seneng. Kenapa? Pasti lancar, nggak kena audit. Itu betul karena ternyata mereka belajar lebih dulu daripada kita gitu ya. Jadi mereka mempelajari itu sehingga inilah yang bisa diklaim karena faktor risiko ada. Tanda tanya jangan sampai karena sebenarnya nggak ditanyakan itu maksudnya ya. Kemudian klinisnya memenuhi, sudah ada kelihatan klinis infeksi. Kemudian pemeriksaan penunjangnya ada. Cuma rumah sakit tidak punya kultur, ya tulis. Tidak apa-apa, ya probable sepsis gitu ya. Kriteria mana yang bisa diikuti? Kriteria jika gejala klinisnya dijumpai dua gejala klinis organ. Nanti ada ya gejala klinis yang saya bahas di slide habis ini. Dua gejala memenuhi ditambah abnormalitas dari pemisahan penunjang dua juga. Sehingga dua dan dua ini akan bisa memenuhi untuk menjadi klaim arah ke probable, kemungkinan besar sepsis, walaupun tidak punya kultur, gitu ya. Makanya nama anak masuk antibiotik, oke. Okay. Klinikally masuk antibiotik, oke. Okay. Probable masuk antibiotik, oke. Okay. Apalagi proven. Proven itu persis kayak probable, cuma kulturnya Anda punya di rumah sakit dan Anda lakukan positif, gitu ya. Sehingga inilah yang bisa dilakukan terapi antibiotik tiga ini, gitu ya. Dimulai yang paling rendah dari clinically. Ini jangan pakai antibiotik, gitu ya. Itu ya pada intinya ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang masuk gejala klinis, Dok? Katanya tadi mirip-mirip semua begitu ya. Ini yang mau saya bahas. Dari semua gejala klinis yang selalu mirip segini banyak, nggak usah diapalin. Yang diapalin ini aja, gitu ya. Karena ini singkatan yang mudah, bukan singkatan ya, ini rangkuman yang mudah dipakai karena gejala inilah yang sudah diteliti, yang paling dini bisa keluar dan paling mudah untuk dideteksi melalui observasi, gitu ya. Ini sudah melalui referensi dan data yang sudah akurat, sehingga nomor satu, instabilitas suhu. Suhu naik ataupun suhu turun di atas normal atau di bawah normal, dihitung instabilitas suhu, maka termasuk gejala. Satu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kemarin lahap, refleks hisapnya bagus, mendadak dia tidak bisa minum, gitu ya. Mendadak refleks hisapnya betul-betul tidak ada, dirangsang tidak, bukan ngantuk. Kalau ngantuk dirangsang 1 jam 2 jam lagi dia bisa minum, gitu ya. Dan ini kemarin baik, sekarang menjadi jelek. Atau yang kedua, dia kemarin minum banyak, itu bagus dan BAB lancar, mendadak beberapa jam kemudian ternyata minumnya normal, tidak ada dinaikkan volumenya, perutnya jadi kembung, besar, dia tidak BAB, sehingga toleransinya menjadi jelek. Itu juga termasuk difficulty feeding atau kesusahan dalam menerima nutrisi atau intoleransi gitu ya. Gejala nomor dua. Gejala nomor tiga, kejang. Hati-hati sekali karena bayi itu kalau sudah sampai kejang pasti welek gitu ya. Ini ngomong apalagi prematur gitu ya. Kurang dari 28 hari. Ingat ya, kalau sudah bayi yang sampai usia 1 tahun, oke, dia punya kriteria sendiri. Jadi riwayat kejang atau kejadian kejang. Nggak usah mikir dua kali, itu salah satu gejalanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat ternyata aktivitas tonus refleksnya semakin lemah. Bayi kalau normal, maka semua akan bersifat fleksi, bukan ekstensi. Ya. Jadi kita akan melihat semua otot-ototnya malah bersifat melipat semua. Kakinya, tangannya akan melipat kayak kodok begitu ya. Jadi itu yang bagus malah. Tapi kalau sudah keplek, nah itu hati-hati kondisi aktivitas tonus refleksnya lemah gitu ya. Salah satu gejala yang masuk. Selanjutnya adalah RR-nya. RR yang meningkat nafas. Jadi
Kalau posisinya Anda mendeteksi dini RR-nya, maka kalau apnu itu terlambat gitu. Jadi kalau diagnosa jangan, dok lapor apnu gitu ya, lapor observasinya gitu. Lebih bablas, pasti sebelumnya ada seseknya dulu atau bradipnu dulu gitu. Sehingga yang nafas cepat di atas 60 kondisi sesak gitu ya, yang kondisi distress, maka bisa jadi masukkan gejala infeksi gitu ya. Ini indrawing. Jadi seperti yang saya bilang, nafas cepat dan distress. Jadi retraksi gitu ya. Itu akan kelihatan sekali ada cekokan-cekokan dari tulang. Bayi itu bisa dimasukkan gejala infeksi gitu. Sehingga dua saja dari gejala ini Anda bisa mencari untuk melakukan penelusuran, meriksa lab, ngambil kultur, boleh gitu ya. Sehingga Anda bisa memastikan dua ini terhitung gejala, maka Anda hati-hati waspada, harus konsul atau sebagai dokter pertimbangkan penggunaan antibiotik kalau ditunjang dengan dua pemeriksaan penunjangnya ternyata menggambarkan infeksi. Ya, ingat ya tadi ya pembagian infeksinya ya. Dua gejala klinis ditambah dua gambaran pemeriksaan penunjang, maka ada bisa menggunakan antibiotik. Lalu penunjangnya kalau negatif semua gimana dok? Bisa tetap menggunakan antibiotik kalau klinisnya Anda betul-betul yakin dua itu terpenuhi. Dengan apa? Namanya clinically sepsis ini ya, gitu ya. Oke, sekarang ke pemeriksaan penunjang. Ini yang paling susah karena berhubungan dengan sarana dan prasarana. Makanya saya harus membagi, ibu-ibu bisa milih. Pilihannya ada tiga macam. Sini ya. Mikrobiologi, mulai dari kultur darah. Ada kultur bakteri, kultur jamur, kultur cairan otak, kultur dahak. Wis punyanya, mana yang punya pakai gunakan gitu ya. Gold standarnya sebetulnya kultur darah. Tetapi kultur darah kita harus tahu kalau susah berlompatlah ke sebelah pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi rutin yang kita bisa pakai dengan mengecek kita lihat leukositosisnya, dia ada apa enggak, leukopenia ada apa enggak. Hati-hati, leukopenia lebih bahaya daripada leukositosis. Leukositosis bisa bereaksi lebih tinggi di saat Anda ngeceknya langsung lahir. Bayi habis diresusitasi dengan asfiksia, kemudian Anda langsung cek lab, maka sel darah putih akan terlihat tinggi banget karena di faktor stres waktu terjadi bayi kegawatan itu fagositosis yang terjadi. Maka hati-hati, sebetulnya idealnya mengambil darah itu bayi di usia 12 jam jika memang mau penelusuran ke arah infeksi, bukan langsung dicek gitu. Jadi usia 12 jam kita ngecek bayi sudah selesai melakukan tindakan resusitasi, dia sudah fase relaksasi dan sudah fase yang dimana betul-betul kita bisa melihat hasil leukosit yang dicek ternyata kadar yang paling baik untuk bisa memastikan gambaran yang dari kondisi real tubuh bayinya, infeksi atau tidak gitu ya. Leukopenia sudah jelas. Ini yang pasti malah kalau sudah leukopenia, hati-hati. Lahir dicek, khawatir di usia 12 jam Anda akan cek karena bayinya lahir prematur, sudah leukopenia. Infeksi berat itu, berarti dapat jelas dari ibunya. Gitu ya. Karena leukopenia lebih sensitif dan lebih spesifik menggambarkan infeksi berat pada bayi yang posisinya karena sepsis gitu ya. Kemudian trombositopeni, itu juga hati-hati karena berhubungan dengan proses pengambilan. Kadang-kadang kita ngambil darah bayi kan agak susah ya. Tarik, sedot, saking lamanya, bahkan sudah sampai gumpal. Itu sudah trombositopeni sendiri gitu. Jadi proses pengambilan, pastikan jangan sampai prosedur. Kalau prosedurnya sudah agak susah, konsulkan. Atau sampaikan kepada dokter, tadi ngambil darahnya susah. Tapi karena daripada dicocok-cocok terlalu banyak lagi, hasil yang keluar sehingga dokternya juga akan mempertimbangkan ini apakah karena faktor dari proses pengambilan atau memang ada gambaran ke infeksi. Karena leukosit seorang dokter juga nanti akan melihat lebih detail, terutama spesialis ya gitu. Akan melihat nanti adanya gambaran-gambaran seperti neutrofil absolutnya gitu ya, limfositosisnya gitu. Terus yang selanjutnya yang bagus adalah IT ratio. IT ratio itu sebetulnya proses yang dilakukan ada satu lewat mesin cukup cepat gitu ya. Cuma kalau kita nggak minta, maka laboratorium nggak akan mengeluarkan. Sebetulnya itu tinggal dipencet aja menunya udah keluar anti ratio. Jadi kalau memang curiga sepsis jangan lupa masih ada leukosit, ada parameter trombosit, ada IT ratio. Tidak mahal. Memang darah itu mestinya keluarnya semua termasuk IT ratio. Tapi kalau nggak keluar ya ngapain buang-buang ini ya fungsi mesinnya gitu ya. Sehingga IT ratio bisa diminta. Tapi kalau mesinnya belum punya IT ratio itu yang mungkin jadi agak susah karena dokter spesialis patologi kliniknya harus membuka, melihat dengan mikroskop sehingga harus menghitung. Jadi imatur to matur namanya. Jadi ini namanya rasio antara sel yang muda dan sel yang matang gitu ya. Yang terakhir kalau dari cek darah yang bukan darah rutin yang kita bisa gunakan sebagai parameter infeksi beberapa rumah sakit sudah punya yaitu adanya CRP dan
procalcitonin. Absolute neutrophil count ini hitung jenis darah itu biasanya sudah keluar ya di darah rutin kan sudah kelihatan tuh yang kelihatan neutrophil dan lain-lain limfosit apa basofil itu ya melalui dari hapusan darah tebi. Tetapi CRP dan procalcitonin yang semakin berkembang ini sangat bagus sekali. CRP menggambarkan proses sedang terjadi stres reaksi inflamasi. Nah, sayangnya CRP tidak bisa membedakan inflamasinya karena bayi habis operasi, itu kan reaksinya stres banget kan gitu ya. Habis resusitasi, habis tindakan berat dan lain-lain, terutama tindakan berat berhubungan dengan darah gitu ya. Jadi sangat sulit membedakan, tetapi paling murah bisa dipakai. Cuma CRP kelemahannya tidak bisa digunakan untuk cek sekali saja, dia sifatnya monitoring. Jadi CRP dicurigai gambaran infeksi jika di atas normal dan cenderung naik di pengecekan keduanya. Nah, ini infeksi. Jadi harus dicek 2 kali untuk pembandingan. Beda dengan procalcitonin, dia lebih spesifik karena bakteri. Karena kita masih bekerja di area bakteri kan ya gitu. Sehingga infeksi klinisnya sudah menunjang dari hasil leukosit dan trombositopeninya IT rasio menunjang, ternyata procalcitoninnya dia meningkat dan itu cukup cek 1 kali dan ternyata di atas normal, maka bukan kemungkinan besar ya, jadi 80% kurang lebih dia adalah infeksi bakteri gitu ya. Nanti detailnya di slide setelah ini angka-angkanya gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini terlalu heboh rasanya. Bahkan ini biasanya dipakai kalau di luar negeri sudah pakai ini semua. Tapi kalau kita Indonesia masih baru sekelas penelitian. Sitokin, interleukin, gitu kita cek ya gitu. Saya kira ini tidak perlu kita bahas gitu ya. Nah, ini yang sedikit-sedikit sebagai ilmu beberapa karena bisa menunjang habis itu sudah selesai ya. Nah, blood culture atau kultur darah merupakan gold standar sehingga 90% jika ini positif maka betul memang bayi itu sepsis. Ini yang bisa didiagnosa dengan penggunaan antibiotik Anda tidak salah karena kalau kulturnya keluar juga sensitivitasnya kuman ini sensitif menggunakan antibiotik apa. Sehingga Anda memberikan tembak yang cukup bisa membunuh dengan segera dengan posisi termasuk dari dosisnya gitu ya. Sehingga kita bisa ngeliat tuh reaksi-reaksi. Kalau udah kelihatan klinisnya sepsis berat, berarti kita pakai dengan kuman antibiotik yang sensitif tersebut dengan dosis severe atau dosis berat antibiotiknya gitu ya. Nah, cuma sayangnya ini karena kita tim Bapak Ibu sekalian perannya sangat tinggi sekali ada di perawat atau sampai di bidannya gitu ya. Proses pengambilan jika tidak steril, maka kumannya hasilnya kulturnya positif, tapi kuman orang karu-karuan gitu ya, kuman kolonisasi. Jadi ini bayi baru lahir, masa sudah ada kuman yang banyaknya hidupnya di Pampers, di daerah selangkangan gitu ya. Jadi itu proses pengambilan dan tangan termasuk kita harus paham sekali bagaimana cara pengambilan darah untuk kultur kuman, kultur darah gitu ya. Itu biasanya dibantu sama pihak laboratoris atau ATLM-nya. Tapi karena keterbatasan tenaga biasanya kan perawatnya yang ngambilin gitu ya. Atau yang kedua, ngambilnya terlalu sedikit. Bayinya susah dong, ngarik pembuluh darah susah. Akhirnya terlalu sedikit. Jadi, kumannya udah mencelat sini, Anda sudah ngambil yang di sini, itu pun dikit pula gitu. Jadinya negatif, padahal kumannya udah mencelat kemana gitu ya. Sehingga ini tergantung sekali dengan proses pengambilan. Yang selanjutnya adalah lumbal fungsi atau dalam artian kultur cairan otak gitu ya. Sangat dijauhi untuk pada penggunaan bayi kecuali servisnya neonatal yang awitan lambat. Kenapa awitan lambat? Karena kuman yang pada awitan lambat kan sifatnya lebih bahaya ya, gram negatif kan ya, dan lebih banyak resistensi dan lain-lain. Karena kita tidak mau bayi ini menjadi kecacatan otak karena infeksi otak. Sehingga jika sepsis awitan lambat, segera lakukan termasuk kultur cairan otak jika memang punya, selain kultur darah gitu ya. Tapi kalau awitan dini tidak perlu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kultur urin. Ini sama pada sepsis neonatal awitan lambat karena bayi baru lahir semestinya infeksi saluran kencing di posisi bayinya juga tidak perlu dilakukan karena infeksinya yang didapatkan dari luar ya, dari ibunya gitu ya, sehingga kita tidak melakukan langsung situ, langsung di darahnya saja. Tetapi jika sudah infeksi neonatal awitan lambat berarti horizontal, maka kemungkinan besar kita masang pampers tidak bersih, bersihinnya poinnya tidak bersih, maka di saat infeksi neonatal awitan lambat atau gejala klinisnya keluar lewat dari 72 jam baru kelihatan jelek, baru kelihatan perburukan, kultur urin lakukan bisa. Prosedurnya susah banget tapi gitu ya. Terus kemudian kultur-kultur lain yang bisa dilakukan setelah intubasi, kemudian 3 hari setelah diintubasi kok jelek. Nah, kita curiga juga dapat kuman dari sekitar, termasuk dari TT atau ventilator. Atau habis itu dilakukan pakai CPAP atau di bagging selama 3 hari, ya. Saking nggak punya alat, dirujuk juga jauh.
maka di saat dia perburukan lakukan kultur dahak, ya, kultur dahak yang kalau bisa di dalam dari ETT atau dahak bagian dalam di saluran napas, gitu ya. Kemudian untuk pemeriksaan seperti yang saya bilang kultur pemeriksaan darah rutin gitu ya, diambil di usia 6 jam paling cepat, itu idealnya 12 jam. Ini betul-betul hasil yang akurat memperlihatkan dia dengan kadar angka-angka yang kalau betul ke arah sepsis, sepsis betulan. Jadi dari data dan penelitian membuktikan bahwa yang gambaran darah di usia 6 sampai 12 jam dengan luaran hasil klinisnya yang sepsis terbukti betulan. Karena kan kita nggak punya ini, harus pintar-pintar nilai saat kita nggak punya kultur gitu ya. Sehingga kalau pengambilan darah, kita udah ngeliat dari awal, loh 3 hari lagi baru sadar. Kita lupa ambil darah gitu ya. Kalau sudah lewat 72 jam, maka sudah nggak akurat. Ini penyebabnya dari infeksi berat dari ibunya atau dari sekitarnya. Maka susah untuk menilainya. Gitu ya. Kemudian CRP. Sama, pengambilan tetap darah itu adalah usia 12 jam sangat menggambarkan kondisi bayi itu sendiri. Sehingga sayangnya pada CRP ini semua kondisi stres bayi, penyakit apapun yang berat, CRP-nya akan meningkat. Sehingga akan sangat bermanfaat jika pengecekan 2 kali. Ternyata dicek di usia 12 jam bagus. Evaluasi karena sudah antibiotik jelek ya, klinisnya jelek. 3 hari lagi dia dicek, ternyata CRP-nya semakin naik. Betul, berarti dia infeksi sepsis betulan gitu ya. Ternyata CRP-nya menurun, tetapi masih di atas normal. Betul juga infeksi, tapi membaik dengan terapi kita. Tapi kalau ternyata di bawah normal, yang awal di atas normal, kemudian yang kedua di bawah normal, jangan-jangan ini memang posisinya suspek, gitu. Bukan suspek ya, maksudnya masih clinically sepsis aja gitu ya. Kemudian selanjutnya ada procalcitonin. Ini lebih spesifik ke bakteri, sehingga tidak perlu cek 2 kali, cukup 1 kali, walaupun lebih mahal 2 kali lipat dari CRP. Coba Anda bayangkan, punya CRP, punya procalcitonin. CRP harus dicek 2 kali, maka itu akan lebih menggambarkan infeksi. Procalcitonin harganya 2 kali lipat dari CRP, dok mahal, tapi cukup ngambil sekali. Itu dari awal Anda sudah melihat bakteri dah betul kalau angkanya sudah di atas normal. Maka sebetulnya kalau dihitung-hitung sama, hanya mahal di depan aja gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan tapi jangan dicek dua-duanya, yang jelas torok rumah sakitnya. Pilih salah satu saja gitu ya. Sehingga dari gambaran-gambaran ini ya, ingat ya, kultur ini macam-macam ya, dari kultur darah, kultur cairan otak, kultur urin, kultur dahak atau kultur yang lain, kultur kulit mungkin kalau ada luka gitu ya. Dari pemeriksaan darah rutin, CRP, procalcitonin, 2 klinis dan 2 pemeriksaan penunjang ini dijumpai ada positif, maka Anda bisa mendiagnosa kemungkinan sepsis yang di probable begitu ya. Sehingga Anda bisa mendiagnosa probable tersebut dan dengan PD menggunakan antibiotik dan Anda bisa tahu arahnya. Kenapa? Termasuk singkat cerita bagaimana silsilah dia keluar gejala klinisnya kurang dari 72 jam apa lebih dari 72 jam gitu ya. Nah, ini gambar-gambar hanya untuk memastikan aja dibandingkan dengan interleukin dan lain-lain yang semakin berkembang ke arah sini dan sebetulnya CRP sama procalcitonin sudah ditinggalkan di negara maju. Dan ini untuk khusus range angka-angka normal ya. Perlu diingat bahwa angka-angka normal yang ada beredar di lembar perimprinan rumah sakit, hati-hati sekali. Boleh dikonfirmasi dulu sebagai awal supaya Bapak Ibu dokter dan juga perawat bidan paham itu angka dewasa apa untuk anak atau untuk bayi atau untuk neonatus. Karena kalau dokter PK-nya, oh maaf saya nyantumkan yang dewasa, ya sudah berarti jangan dilihat. Jangan patokan dari situ. Karena ada rumah sakit yang dokter PK-nya, spesialis patologi kliniknya, sudah mencantumkan neonatus berapa, bayi berapa, anak berapa, sudah bagus. Jadi kalau cuma satu, itu hati-hati sekali. Ditanyakan, daripada ngikuti itu, mending ikuti ini yang sudah menjadi referensi salah satunya gitu ya. Jadi perlu diingat, kultur darah di usia 2 hari, setelah 2 hari diambil, dan hasilnya keluar di 2 hari, sudah positif, maka itu sepsisnya biasanya berat. Karena sudah langsung ketemu, cekrek gitu. Berarti kalau kumannya banyak gitu ya. Kemudian yang di usia 72 jam, itu kondisinya juga bisa dihitung sebagai hasil yang positif kuat gitu ya. Ini yang dilihat bahwa 49% kemungkinan ya namanya kemungkinan hasilnya tidak akurat. Jadi itu sudah yang terbaik karena biasanya perlu diketahui karena semua yang hasil kulturnya negatif belum tentu bayinya tidak sepsis karena tergantung prosedur pengambilan tadi kan kultur darah. Tetapi yang kultur darah positif maka 60% itu dia sudah sepsis sehingga bisa kita jadikan patokan kecuali hasil kulturnya ditulis bahwa hasil koloni, berarti pengambilannya yang salah. Dia alatnya udah tahu dan spesialis PK-nya udah
memberikan keterangan itu biasanya. Ini kuman di dalam darah kok ada di dalam darah. Nah, itu bisa ketahuan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan darah rutin. Leukosit angka yang dipakai yaitu jika leukopenia kurang dari 5.000, leukositosin jika lebih dari 25.000. Ingat ya, dicek di usia 12 jam. Ya, karena kalau ibu-ibu bapak ngecek bayinya body resistance jelek, Anda ngecek langsung lahir 34.000. Wah, sepsis ini. Hati-hati, keakurasinya diragukan karena leukositosis sifatnya bisa karena faktor stres. Tapi kalau leukopenia kebetulan apes Anda harus ngambil, akhirnya diambil di awal karena ada perdarahan, mungkin diambil labnya ternyata HB turun karena perdarahan, tapi BBC-nya leukopenia. Hati-hati sekali karena leukopenia lebih cenderung kalau itu positif kuat untuk infeksi berat sepsis itu ya. Kemudian trombosit yang dikatakan trombositopenia yaitu kurang dari 150.000 ya. Ini hafal mati, mau difoto silakan, dicatat silakan. IT rasio yang Anda minta coba deh. Ternyata WBC-nya 4.000 gitu ya. Trombositnya 200. Ternyata IT rasionya 0,4 gitu ya. Gimana kira-kira? Sepsis apa bukan gitu ya? Bisa dipakai IT rasio dan WBC. Begitu Anda pakai bisa. Walaupun IT rasio itu kita harus tahu jangan lupa untuk dicek tetap di usia 12 jam ya. Jadi semua yang pemeriksaan darah rutin usia 12 jam hasil yang akurat gitu ya. Kemudian hapusan darah tepi kalau Anda mau lihat khusus dengan detail-detailnya yang seperti granul dengan neutrofil absolut dan lain-lain. Tapi ada beberapa alat yang tidak bisa, spesialis PK-nya, oh ya udah kalau gitu besok dulu ya nanti saya lihat di mikroskop. Nah, hasilnya kan tidak bisa keluar cepat gitu ya. Sehingga yang kita tidak bisa pastikan salah satunya sayangnya hapusan darah tepi biasanya nunggu dokter PK jika mesinnya masih manual gitu ya. Maka CRP bisa jadi pilihan. CRP jika kenaikan waktu dicek usia 12 jam ya, ternyata kadarnya sudah di atas 5 untuk prematur dan ateram adalah di atas 10. Bahannya yang beredar 10 pokoknya dia sepsis. Sebenarnya prematur aja di atas 5 sudah curiga gitu ya. Sehingga ini kenaikannya dicek di sebetulnya ya kenaikan yang ideal 2 hari setelah dicek yang pertama terjadi kenaikan maka baru bisa dikatakan positif kuat dari hasil data dan penelitiannya itu kenapa CRP baik jika sifatnya untuk pemeriksaan 2 kali sebagai observasi ternyata dia betul infeksi gitu. Kalau procalcitonin cukup 1 kali saja gitu ya. Jadi ini akan dicek yang paling ideal sebetulnya ya untuk bisa dilihat yang terbaik adalah di usia 3 hari. Tapi lah usia 3 hari lah ya, kelamaan kan ya gitu ya. Usia 3 hari terus awalnya mau dikasih antibiotik apa enggak gitu kan. Jadi usia 12 jam bisa dilakukan. Tapi paling mentok kita harus tahu akurasi untuk bakterinya semakin kuat. Jika angkanya semakin tinggi maka berarti infeksi bakteri semakin kuat itu di usia 3 hari. Jadi kalau kita ngecek awal itu hanya men-screening kira-kira ini infeksi apa bukan gitu ya disebabkan oleh bakteri dengan angkanya makanya cukup kecil sekali di atas 0,5 bisa dikatakan positif gitu ya dan yang untuk aterem di atas 2 ingat prematur di atas 0,5 dan kemudian yang aterem adalah di atas 2 gitu ya sehingga jika salah satu ini dijumpai dan akhirnya Anda simpulkan 2 pemeriksaan penunjang positif dalam artian di atas kadar-kadar normal atau di bawah kadar range normal ditambah 2 klinis maka Anda cukup kuat untuk memberikan probable sepsis gitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, sesuai tambahan Anda mau melakukan ronsen, cek gula ya, terus kemudian AGD, kemudian puls oximetrinya dengan echo itu pemeriksaan penunjang yang bisa dipertimbangkan jika Anda mau mencari sumber infeksi atau sumber non infeksi apa enggak gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini belum menjadi gambaran karena sifatnya di organ saja. Apa serum glukos hipoglikemi apakah bisa menggambarkan jika memang klinis sama labnya sudah menunjang ditambah ini dan ternyata ini termasuk positif itu menambah prognosanya semakin buruk tetapi ini tidak bisa dimasukkan sebagai kriteria untuk penegaan diagnosis awal ingat ya untuk diagnosis awal tidak bisa dipakai tetapi ini bisa dijumpai jika positif ronsen ternyata dia hipoglikemi atau hiperglikemi AGD-nya jelek kemudian pulse oximetrinya jelek juga saturasi oksigennya maksudnya berarti prognosanya semakin buruk gitu maksudnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Jadi karena kemajuan zaman kita harus tahu bahwa tadi kan udah bilang bayi prematur dan BBLR itu juga termasuk resiko terjadinya infeksi kan? Resiko terjadinya infeksi. Lah kalau gitu nanti semua bayi prematur kita kasih antibiotik semua nanti jadinya. Itu kenapa akhirnya di lapangan kesusahan kultur kita buka dengan menggunakan diagram
yang cukup mudah untuk bisa diterapkan sekali, dan ini kita mengadop, ternyata banyak negara sudah menggunakan ya, bahkan negara maju juga pakai ya, India, Australia, kita lihat Malaysia, Singapura juga pakai, padahal dia juga punya kultur. Kenapa? Efisien juga untuk digunakan, tetapi selama mereka masih bisa menggunakan alat, selama masih ada kultur dipakai, tetapi untuk awal yang kan agak susah, karena menegakkan bayi dengan klinis yang meragukan. Sehingga kita harus membagi dulu. Di saat kita menerima bayi jelek dan pikiran kita adalah curiga sepsis. Kenapa kok curiga? Karena baru lahir ada resiko dari ibunya. Nah, kita langsung bagi usianya di atas 34 atau kurang dari 34. Ya, sehingga di atas 34 itu kan artinya 35 gitu kan ya. Jangan dihafalin, oh 34 masuk. Di atas 34 kan berarti 35. Nah, 34 ke bawah dan 34 itu termasuk pembagian di kelompok satunya gitu ya. Ada faktor resiko, ditambah gejala, dan ditambah dua gejala klinis, ditambah dua lab, maka Anda bisa menegakkan gitu ya. Sehingga faktor resikonya kita bagi dua. Kenapa? Karena kalau dia di usia yang lebih dari 34 minggu, dan kita memang curiganya kan karena ada faktor resiko ya, ingat ya, faktor resiko ini kan berarti sifatnya early onset. Faktor resiko itu kan dari ibu dan bayi. Faktor resiko ibu dan bayi, kan tadi banyak ibunya ya, sehingga kita curiga yang vertikal, maksudnya ini ya. Nah, kalau usianya lebih dari 34 minggu, tidak usah mikir banyak-banyak. Karena kita akan menemukan suatu alat bantu yang membuat jenengan semua nanti akan bisa tinggal nulis sesuai instruksi menggunakan aplikasi. Kasih antibiotik apa enggak, gitu ya. Daripada mikir-mikir karena terlalu subjektif banget, gitu ya. Tetapi yang kurang dari 34 minggu, sayangnya harus tetap dilaksanakan sesuai keilmuan yang tadi. Ada dua kriteria klinis, ada dua kriteria lab, maka Anda melakukan proses kelanjutan antibiotik dan penelusuran, gitu ya. Jadi yang tadi udah ini sebenarnya kebahas semua, saya cuma mau membedakan ini yang menjadi kemajuan zaman sekarang, ya. Dibedakan usia kehamilan kurang dari 34 dan yang lebih dari 34, gitu ya. Kenapa? Anda harus tahu, jika ada gejala klinis, gitu ya, ingat ya, jika ada gejala klinis, maka nggak usah mikir. Ini dikasih antibiotik apa enggak? Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi ya, jika sudah clinically sepsis, maka Anda berhak menggunakan antibiotik. Jadi Anda boleh, walaupun labnya negatif, gitu ya. Jadi ini nggak usah pakai alat aplikasi. Kita pakai, udah ada kelihatan sesek, kemudian demam, apa, suhunya naik turun, demam, habis itu dia hipotermi, gitu ya. Itu udah gejala klinis. Nggak usah pakai aplikasi yang saya akan sampaikan habis ini untuk menentukan masuk antibiotik apa enggak ya. Di saat ada gejala klinis dan Anda sudah melihat ada faktor risiko, maka Anda berhak menggunakan antibiotik. Kalau hanya faktor risiko saja, tidak ada gejala klinis, maka itu cuma suspek, jangan pakai antibiotik gitu ya. Itu nggak bisa diklaim nanti gitu. Nah ini loh yang menjadi agak susah. Tidak ada gejala klinis gitu ya, yang suspek yang sekarang ada kesulitan gitu ya. Tapi gejalanya meragukan, napasnya sesek gitu, tapi dia itu 61 loh, kok kepres banget ya, padahal di atas 60 tapi 61 gitu ya. Faktor risikonya juga riwayat ISK doang minggu lalu, kan meragukan ya gitu ya. Nah inilah baru pakai kita namanya kalkulator sepsis, aplikasi yang saya bilang tadi gitu ya. Ingat ya, ini tetap sesuai keilmuan, nanti tinggal dibaca aja persis yang kayak tadi alurnya. Terus kemudian yang ini hanya saya memperkenalkan karena ada satu inovasi kalkulator sepsis gitu ya. Karena bayi-bayi besar juga agak susah kita mendiagnosa. Bayinya sesek, baru lahir, TTN, tadi salah satunya gawat nafas dibahas itu hanya karena proses transisi saja. Dia waktu setelah lahir, kemudian agak sesek. Faktor risikonya apa? Riwayat ISK ibunya. Waduh, anaknya sesek, kemudian dia kondisinya kok agak letoy gitu. Kasih antibiotik nggak ya? Nah, disinilah kita bisa melihat gitu ya. Kenapa? Gejalanya meragukan. Letoynya nggak letoy-letoy banget sih. Dia juga karena habis asfiksia ya namanya agak letoy kan gitu ya. Terus nafasnya sesek, maka sepsis kalkulator ini bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau kita bahas sepsis kalkulator gimana cara penggunaannya, Bapak Ibu akan terlalu panjang. Cuma saya yakin beberapa dokter spesialis sudah diperkenalkan ini. Kalau mungkin kedepannya mau khusus ada workshop khusus untuk penggunaan bagaimana early onset sepsis kalkulator untuk bayi-bayi di atas 34 minggu dengan curiga sepsis, maka mungkin dibahas kelanjutan. Cuma saya berusaha memperkenalkan ada teknologi ini. Ini bisa apa? Kita masukkan aja datanya. Ini dimasukkan yang jelas Indonesia 4/1000. Karena kita aja masih 15/1000 ya. Kita masukkan yang paling besar nih. Jadi ini berupa pilihan. Angka kematian daerah kita seberapa gitu ya. Terus kemudian di usia kehamilan dimasukin ini berupa minggu. Berapa? Ternyata dia lahir 36 minggu dimasukkan. Terus kemudian di sini kira-kira ibunya dari Y demam apa enggak gitu ya. Oh ternyata ada. Diganti ke Celsius berapa demamnya gitu ya. ROM ini adalah ketuban pecah dini. Jadi ada nggak? Ada ketuban pecah dininya 8 jam. Masukin dah 8 jam gitu ya. Terus ibunya ada terdiagnosa yang tadi eh, grup beta streptococcus nggak negatif.
didiagnosa itu nggak sama dokter kandungannya. Nggak dikultur dong, nggak punya kultur, berarti unknown gitu ya. Terus kemudian di waktu melahirkan menggunakan antibiotik apa yang digunakan oleh dokter kandungannya gitu. Jadi walaupun dia SC, masukkan saja di sini. Dimasukkan dia sesuai jamnya berapa jam waktu dikasih sebelum melahirkan. Kok ternyata tidak ada, kebrojol ya. Pilih no antibiotik gitu ya. Sudah dimasukkan data itu doang kita masukkan, dia langsung keluar datanya berupa seperti ini. Dia akan keluar posisinya. Nah, cekrek dia akan keluar seperti ini. Ini adalah batasan angka, ya. Ini yang punya bayi yang baru kita masukkan keluar desimal 0,56. Apa artinya 0,56? Nah, dia keluarkan range-nya di sini. 0,23 ke 2,78. 0,56 ini kan tengah-tengah ya. Berarti di atasnya 0,23 kan gitu ya. Apakah kita masuk ke 2,78? Ya kebetulan dia nggak di atasnya 2,78 gitu. Berarti kan tengah-tengah. Maka Anda bisa pembulatan, mau ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas kan terlalu tinggi kedua, maka berarti ke bawah. Anda bisa ngelihat, tidak perlu dikultur, tidak perlu antibiotik, cukup dengan observasi gitu ya. Kalau Anda memasukkan bayi yang kondisinya sangat meragukan, ternyata angkanya 3,56 di sini. 3,56 berarti kan lebih dekat ke 2,78 daripada ke 11,68. Anda lihat harus diapa ini? Oh, diambil kultur darah doang gitu ya. Lah, nggak ada kultur darah. Ya udah ambil lab aja kalau gitu. Ambil lab yang jadi parameter pengganti kultur tadi. Ada CRP, procalcitonin, sama darah rutin gitu ya. Itu diambil. Ternyata positif dua gitu ya. Di situ positif dua ada klinis gitu ya. Nggak perlu dikasih antibiotik. Nggak usah, sudah dimasukin 2,78. Cukup diobservasi setiap 4 jam gitu ya. Ternyata kalau perburukan baru Anda masukkan antibiotik. Kalau dihitung perburukan berarti masuk ke area merah. Walaupun angkanya nggak dimasukin ulang kan. Ini hanya untuk tata laksana awalnya perlu antibiotik apa enggak gitu loh. Ya. Lah observasinya pakai apa dong? Observasinya maksud tiap 4 jam. Nah, itu kenapa Bapak Ibu sekalian kenallah yang namanya NEWS, Newborn Early Warning System Observation Chart. Ini sudah beredar dan diakreditasi bahkan rumah sakit diminta gitu ya. Jadi observasi ini Anda akan bisa menentukan dengan poin-poinnya. Itu ada salah satu di rumah sakit yang bisa jadikan contoh. Nih diisi nih gitu. Jadi dia akan bisa dinilai poinnya di sini, maka Anda akan bisa dapat kriteria. Oh ini perburukan, ini perbaikan. Karena itu vital sign semua tuh isinya. Nah di sini kita bisa lihat kalau semuanya hijau berarti aman-aman saja. Tapi kalau ada satu yang betul-betul di garis oranye, maka Anda hati-hati sekali. Observasi dulu tiap 30 menit. Kalau dia sudah membaik, posisinya lanjutkan lagi setiap 4 jam. Tetapi kalau sampai ada dua di tempat oranye, kan ini ada temperatur, ada RR, ada heart rate, ada saturasi, ada kesadaran dan tonus otot. Dan di sini posisinya kalau ada salah satu saja, lanjutkan observasi 30 menit untuk evaluasi, memastikan betul nggak nilainya. Oh, ternyata 30 menit lagi baik. Oh ya berarti karena proses tadi ngantuk atau tadi karena ngamuk gitu ya bayinya. Tapi kalau dicek ternyata jadi dua, malah ada dua yang garis oranye, maka Anda harus lapor segera ke perawat jaga atau ke apa ya kepala jaga atau katibnya atau ke dokter jaga ruangan mau diapain nih gitu loh. Jadi Anda tahu harus ngelaporkan sehingga beliau-beliau akan mempertimbangkan untuk konsul. Tapi di saat ada satu merah, hati-hati di saat satu merah itu code blue artinya. Ya, di saat ada satu kotak merah code blue, ya, jangan mikir infeksi apa enggak, lakukan tindakan dulu kegawatannya gitu ya. Ini bagus banget sehingga kalau Anda observasi setiap 4 jam ternyata dijumpai perburukan, Anda harus tahu apa yang dilakukan. Bukan dimasukkan antibiotik, tapi konsultasi ulang sehingga dokternya yang dikatakan observasi vital, rutin vital yang disarankan aplikasi ini tidak kelolosan ternyata besok apnu tahu itu masih antibiotik kemarin karena padahal yang salah bukan karena aplikasinya tapi karena observasinya nggak tahu pakai apa gitu ya begitu sehingga itu yang early onset sepsis ini yang slide terakhir yaitu yang late onset sepsis untuk alurnya untuk mempermudah begitu ya supaya kita juga memahami sudah tahu nih klinisnya jelek sudah kelihatan late onset gitu ya sudah kelihatan klinisnya jelek terus mau diapain nih gitu masa mau langsung masuk antibiotik nanti mau dicari kemana sumbernya karena ingat perbedaan kalau early onset yang kelihatan jelas dari ibunya dari jalan lahirnya kan early onset dari proses waktu melahirkannya. Tetapi kalau late onset, susahnya adalah, kan itu karena lingkungan. Lah ini dari mana dia dapat kumannya? Itu penelusurannya beda. Itu kenapa kita harus cari sumbernya dari mana. Kalau ternyata dapat dari ventilator, ya tidak bisa ventilator itu terus dipakai kan. Pilihannya di extube, kalau memang sudah cukup,
Atau yang kedua, ganti mesin, bersihkan semua selangnya, ganti yang baru, ETT-nya diintubasi ulang gitu. Sehingga sumber penyakitnya harus segera diganti, dilepas, atau kalau perlu dievaluasi, memang kalau masih butuh diganti yang baru gitu ya. Makanya perbedaannya kalau sudah late onset, gejala klinisnya lewat dari 72 jam, sepsis awitan lambat namanya, bisa menggunakan scoring gitu ya. Skor nanti ada tabelnya, ini kalau lebih dari 4 maka kita tahu jelas sudah positif, masukkan antibiotik, tapi lakukan penelusuran. Penelusurannya dicari semua sumber ventilator. Berarti kita curiga dari siapa tahu dia VAP dari ventilatornya. Kok dia nggak kencing selama 6 jam? Jangan-jangan infeksinya adanya koloni yang masuk di ISK gitu ya. Atau ternyata ada plebitis. Oh, ditelusuri juga, dikultur di wilayah dasar lukanya. Jadi waktu bisa dilepas dari kateternya dikultur juga bisa begitu ya. Jadi lebih cenderung menekankan infeksinya karena apa? Infeksi aliran darah, infeksi karena ventilator, infeksi karena kulit, mungkin ada dekubitus gitu ya, atau infeksi yang bayi dengan sipep, perlukaan jadi di wilayah hidungnya. Itu yang harus kita telusuri perbedaannya. Nah, kalau kita ragu ini infeksi apa bukan, pakai skor. Jadi maksudnya kita kan klinisnya cuma jelek, nggak bisa pakai klinisnya cuma 2 ditambah lab 2 itu nggak bisa gitu ya. Pakai scoring 4 gitu ya, ini tabelnya namanya ya. Jadi kalau kita sudah hitung ada 1, 2, 3, 4, pokoknya ada 4 yang didapati, maka posisinya bisa dimasukkan sebagai posisi infeksi berat, infeksi late onset, infeksi awitan lambat. 2 dari gejala klinis dan 2 dari lab. Tapi yang tercantum di sini gitu ya, karena beda kalau yang awitan lambat, awitan dini kan lebih mudah ya tadi kriterianya. Kalau ini bisa dipakai posisinya penggunaannya karena angka-angkanya juga beda. CRP-nya tadi kan yang kita bisa lihat kalau 5 prematur, ATRM 10. Nah, ini CRP-nya di atas 15. Jadi angka-angkanya beda dan termasuk klinisnya juga beda. Nggak usah dihafalin, tempel, dijadikan kerpean aja. Ada 2 gejala klinis atau ditambah dengan 2 gejala lab, maka awitan lambat dah ini. Tetapi dia harus gejala klinisnya keluar lewat dari 72 jam loh ya, gitu ya. Sehingga lakukan penelusuran diskusi dengan lapor pada DPJP-nya gitu. Okay? Nah, investigasinya macam-macam tergantung di rumah sakit Anda. Intinya adalah jika awitan lambat, cari sumber semua yang memungkinkan. Bahkan yang tidak kita pikirkan selama ada kemampuan alat untuk ngecek penelusuran, lakukan. Di saat ada satu positif, maka disitulah kita pikirkan. Karena antibiotik pada VAP atau ventilator karena pneumonia, penggunaan antibiotik karena infeksi aliran infus gitu ya, antibiotik karena dekubitus itu beda-beda semua. Itu kenapa menentukan sumbernya berfungsi untuk menentukan terapinya gitu ya. Jadi ini sebagai pedoman kasar untuk ibu-ibu, bapak, fasilitas kesehatan yang tidak memiliki kultur, sehingga kita bisa membantu untuk menggunakan rata-rata dari hasil data Indonesia. Rata-rata loh ya, belum tentu cocok, tetapi daripada tidak punya. Jadikan pedoman, siapa tahu bisa jadi PPK di tempatnya gitu ya. Sehingga bisa gejala-gejala yang awal, dalam artian ya hanya dengan faktor risiko dan gejala klinis masih 2, berarti 2 itu kan belum terlalu banyak, kita bisa menggunakan antibiotik awal ampicillin sama gentamisin gitu ya. Tetapi kalau sudah ada terjadi perburukan, maka ampicillin, sulbatan dan gentamisin. Tapi ingat banget bahwa pastikan bukan bayi hanya dengan faktor resiko suspek infeksi langsung dikasih ya. Ingat ya, minimal clinically sepsis. Clinical sepsis itu adalah faktor risiko ada dan bayinya bergejala. Kalau sudah bayi bergejala, pakai antibiotik nggak apa-apa. Tapi kalau bayi baik-baik saja, hanya karena riwayat ibu, faktor resiko dengan ini itu, jangan menggunakan antibiotik ya. Terus kemudian untuk late onset. Late onset ini adalah penggunaan yang dengan gejala klinisnya sudah dicurigai lewat dari 72 jam atau lewat dari usia 3 hari dan ditunjang dengan lab yang buruk, maka antibiotiknya dengan sebagai berikut. Ini seperti saya bilang, penelusuran sumber infeksi mana? Ternyata VAP. Kita gunakan antibiotik piptasobactam ditambah bisa atau penggunaan cefipim. Cefipim agak susah ya. Jadi piperacillin tazobactam bisa dipakai gitu ya. Atau dengan dia curiga karena ingat kalau sudah lewat dari 72 jam gejalanya baru keluar late onset, maka Anda berhak untuk melakukan penelusuran termasuk lumbal fungsi, termasuk juga melakukan kultur dari cairan otak. Boleh, itu Anda melakukan juga boleh. Kalau memang bisa dan dokter JPJP-nya memang berniat melakukan seperti tersebut. Klapsi ada infeksi aliran sentral gitu ya, maka antibiotiknya juga beda. Jadi harus tahu sumber infeksinya di mana kira-kira dengan perbaikan area-area tersebut, dengan device yang terpasang diperbaiki dengan antibiotik yang sesuai.
Jangan-jangan memang antibiotik juga susah semua dok, yang ada cuma ampicillin sama gentamicin. Nah, sekarang mulai inilah bergerak. Jangan menyerah, tapi mulai bergerak untuk memperbaiki angka kematian bayi kita yang karena infeksi gitu ya. Ini selanjutnya sebagai patokan, karena kadang-kadang sudah makan antibiotik, sudah tegakkan diagnosa sepsis, sudah bangga, sudah lega, ternyata nggak tahu kapan nyetopnya. Tadi kan di depan sudah saya bahas. Sudah tahu antibiotiknya, nggak tahu kapan nyetopnya. Nah, ini bisa menjadi patokan jika tidak ada kultur begitu ya, sehingga ini bisa menjadi patokan tidak terlalu lama. Pneumonia kita biasanya rata-rata 5 sampai 7 hari karena kita pertimbangkan kuman-kuman yang didapati dan kuman yang mati dengan antibiotik yang tepat gitu ya. Septikemia ini jadi murni sudah jumpai adanya kultur darahnya saja. Darahnya sudah jelas ada kumannya gitu. Terus kemudian infeksi saluran kecing, meningitis ya ini bisa dilihat sendiri dibaca atau mungkin mau difoto catat Dokter, silakan gitu izin ya. mengingatkan dong. Yuk, sudah pas Izin slide terakhir. mengingatkan Jadi waktunya 3 menit lagi. ya, ini slide terakhir. Oke, Jadi saya ucapkan terima terima kasih. kasih untuk pencegahan infeksi yang jelas mengobati susah, apalagi fasilitas terbatas, apalagi di Indonesia, maka yang harus diketahui mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Maka lakukanlah langkah-langkah pencegahan dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker saat berjaga, supaya kita tidak nulari kuman, menyebarkan kuman, ataupun kita yang dapat sendiri. Dan jangan lupa steril dari penggunaan-penggunaan alat-alat dan kebersihan dari lingkungan sekitar. Sehingga hal-hal tersebut ini yang bisa dilakukan sebagai pencegahan, supaya pada intinya kita tidak kesusahan dengan fasilitas terbatas kita dalam menangani infeksi di lapangan. Saya ucapkan terima kasih sehingga kita perlu tahu infeksi berat sampai terjadinya sepsis ini salah satu kegawat daruratan pada neonatus yang sering terlupakan dan sering terabaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak overdiagnose tetapi juga tidak kelewatan akhirnya jadi bablas meninggal karena sepsis karena keterlambatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian topik pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.